Yang menjadi persoalan adalah 20 tahun tidak dituntut, ketika meninggal baru dituntut. Nilai 541 miliar sesuai dengan nilai putusan, kalau kita bagi 20 kan sekitar 27 miliar ya. Dalam pandangan umum kita punya piutang 27 miliar per tahun, apa kita akan diamkan? Saya nggak ada maksud untuk bela Arsyad Rashid meskipun itu teman saya, tapi Pak Arsyad juga ada dua mata pisau nih. Yang pertama adalah kita cek kalau memang ternyata Anda mau nuntut ya hak Anda. Kita kasih solusi. Ini sebenarnya ada apa sih Pak Damian, Pak pengacara? Ya. Ini rame banget loh guys. Lagi-lagi kita tahu Pak Arsyad Rashid. Ya ini sahabat saya juga gitu ya. Kemarin sempat ada gesekan sama Pak Anindya Bakri di Kadin. Sekarang babak baru perkara Arsyad Rashid versus ahli waris Kramayuda. Kuasa hukum ajukan kasasi. Maki buka suara. Gini, ini juga catatan penting buat teman-teman pengusaha ya. Ini PT Kramayuda, ini distributor Mitsubishi mobil. Ya memang kita tahu bersama bahwa seluruh dunia bahkan ya. Enggak, Indonesia. Indonesia. Dan beliau orang Singapura. Betul, ibu dan anak Bu Rosita dan Peri nih warga negara Singapura. Yang dituntut sama Arsyad Rashid? Yang dituntut ya. Termohon PKPU atau debitur lah. Oke. Termohon pilot sekarang kalau udah ini. Wah. Tahapannya udah pilot soalnya. Oh, udah pilot? Sudah pilot. Diputuskan? Diputuskan 31 Mei kemarin. Oke, ini kita bahas ya teman-teman ya. Ini bahasanya ringan-ringan dulu aja ya. Ini karena kasih solusi adalah rumahnya pengusaha gitu ya. Jadi kamarnya pengusaha, kayak Kadin dong. Mantap. Nah jadi artinya teman-teman pengusaha wajib tahu. Jadi ada tuntutan. Sebenarnya simpelnya adalah pengusaha atau perusahaan-perusahaan jangan mudah untuk berjanji-janji. Saya nggak bilang PT Kramayuda Mitsubishi ini nggak saya nggak bilang. Tapi ini kalau saya lihat janji-janji yang diberikan kepada mungkin karyawan, mungkin partner, pemegang saham, ahli waris atau apapun itu, kalau kuat sih alhamdulillah ya. Kalau saya lihat sih harusnya sih nggak masalah ya. Tapi saya coba objektif ya. Tapi masalahnya kalau mungkin bahasanya narasinya nggak kuat-kuat banget, bisa jadi ditunggangi sama orang-orang tertentu. Karena uang masalahnya. Berapa coba dituntut? 700 miliar. 700-an miliar. Wow. Dan ini mutasi rekeningnya. Saya juga harus cek ya dari Bank Bukopin dari tahun 98. Mutasi ini yang ada sekarang ini adalah dari tahun 2010 sampai dengan 2022. 12 tahun terakhir. Gila gitu aja gue males banget bacanya. Tuh ya transferannya. Wah 1 miliar lah. Apa nih? 450 juta lah. Iyalah ya, ini mobil ya transaksinya ya? Enggak juga ya? Enggak, itu rekening pribadi almarhum Pak Eka. Oh, 2,5 miliar. Tuh, saldo awalnya berapa sih? 4 miliar ya? Ya kalau kita lihat ini almarhum ini ya termasuk orang yang pemurah lah kalau kita lihat mutasi. Karena banyak banget ini alirannya. Alirannya. Even dalam satu hari aja kan lumayan transferannya. Oh iya? Sehari aja bisa begitu ya? 1M. Nanti kita bahas deh ya. Tapi akhirnya gini, saya mulai dari mana nih? Sampai saya runut ya teman-teman ya. Jadi dari dasar dulu nih ya. Ini notarisnya masih hidup nggak? Maaf. Sekarang tuh udah diganti. Udah diganti ya? Udah ganti. Dari sini ini ada akta notaris teman-teman semua. Jadi kita bahas. Jadi biar kasusnya cepet kelar nih ya. Saya coba objektif di sini. Salah-salah benar-benar. Masalahnya sekarang perusahaan di PT Kramayuda ini dinyatakan pilot. Enggak juga. Pemegang sahamnya. Pemegang sahamnya pilot. Ahli waris dari pemegang saham. Harta disita dong. Ya, disita, di freeze. Bukan sempat waktu itu hakim memutuskan bahwa ini nggak bisa dijadikan atau ditolak. Utangnya nilai tagihannya yang sudah diputuskan tuh sempat ditolak oleh hakim pengawas dalam proses PKPU ini. Tapi tiba-tiba ada yang janggal. Ya, tiba-tiba itu seharusnya final di situ malah diajukan banding dan diterima dan disuruh lanjut. Ini kan yang menjadi aneh. Berarti ada 2 hakim. Iya. Hakim pengawas sama hakim putusan. Hakim pemutus. Pemutus. Ya, betul. Nah, awalnya bilangnya ini. Jadi ada tuntutan 700 miliar diadili dan diperiksa oleh hakim pemutus 3 orang. Terus kemudian dinyatakan bahwa terbukti seolah-olah ada utang nilainya 541 miliar di putusan. Terus kemudian ibu dan anak ini selaku termohon atau debitur diposisikan dalam proses PKPU, ya ditempatkan di dalam status PKPU. Terus kemudian
diangkatlah yang namanya hakim pengawas untuk mengawas proses PKPU ini, dan diangkat juga yang namanya pengurus. Pengurus itu profesi yang diangkat, dipilih berdasarkan putusan untuk mengurus proses PKPU ini. Jadi ada dua pihak di sini, ada pengurus, ada hakim pengawas, plus juga yang mengawal proses ini adalah hakim pemutus. Kok bisa berubah-berubah ya? Padahal udah diputuskan ya, ditolak kalau ini adalah bukan utang. Oke, gini deh Pak, kita bahas apa ya? Kita mulai ya. Iya. Nanti mungkin Anda bisa beberkan ya. Saya juga harus Iya. objektif kalau memang misalnya ternyata memang terbukti salah, ada perjanjiannya. Iya. Ya Anda nggak usah paksa untuk belain klien Anda dong. Oh, Tentang ada pengacara atau gimana? enggak lah, kita membela hukumnya aja, hak hukumnya yang kita bela. Kita objektif ya teman-teman ya. Iya. Pokoknya salah-salah benar-benar gitu. Iya. Jangan dipaksa gitu ya. Iya. Henny Singgih SH, notaris Iya. DKI Jakarta Raya. Aktanya 20 April 1998. Iya. Oke. Kita coba cek dulu ya. Kan Iya. ujung-ujungnya harus kita cek akadnya. Betul. Bener ya Pak ya? Betul. Jadi nggak bisa sembarangan nih. Coba akadnya. Aturan mainnya kan di situ Ya, sebenarnya. kita berangkat dari sini nih. Baru Iya. terketahuan nih. Betul. Apakah ahli waris dari orang-orang ini dan siapakah yang diwariskan, itu juga kita harus cari tahu. Betul. Kenapa jadi ahli waris yang nuntut? Apakah yang diwariskan itu adalah masih hidup sampai sekarang? Nah, Ya. nanti kita bahas nih. Pihak pertama siapa? Berarti di sini. Pak Syarnobi Said, Pak Syarnobi Said ini ya, Ya. yang memang kakek kakek dari Pak Eri klien saya, atau mertua dari Ibu Rosita klien saya. yang dituntut ya. Ibu dan anak ini. Pemilik perusahaan. Ya, 99% pemegang saham pada saat itu. Jadi Pak Syarnobi ini Ya. 99% Betul. pemegang saham, 1% temannya. Ya. Masih hidup juga. Sampai sekarang masih hidup. Kalau Yang- beliau Pak Syarnobi sudah meninggal. Pak Syarnobi udah meninggal. Pihak pertama memberikan kepada pihak kedua bonus sebesar 18% dari keuntungan bersih perseroan. Dengan ketentuan apabila perseroan memperoleh keuntungan dengan perincian sebagai berikut. Kepada Tuan Haji Abi Hasan Said tersebut sebanyak 5%. 5%. Kepada Tuan Makmunar Rashid tersebut sebanyak 5%. Nah, ini mungkin nih dari orang tuanya Arsyad Rashid nih, karena Ya. namanya sama-sama Rashid. Betul, Pak Makmunar. Oh benar ya? Betul, Pak Oke, Makmunar. dugaan saya benar. Lanjut, yang ketiga, kepada Nyonya Janda Nuni Asmuni Said sebanyak 4%. Keempat, kepada Nyonya Dokter Janda Sri Kandi Ja'far Said sebanyak 4%. Jadi 5, 5, 4, 4. Total 18%. Betul. Apa coba bunyinya? Bonus. Ya. Bonus. Bonus. Kenapa jadi utang ya? Coba. Selanjutnya para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa berhubung dengan hal-hal yang diuraikan di atas, para penghadap tersebut di atas setuju dan mufakat untuk pemberian bonus. Ya. Dalam perseroan tersebut di atas telah terjadi dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pihak pertama memberikan bonus seperti di atas kepada pihak kedua, dan pihak kedua menerima hak tersebut. Pasal 2, bonus yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua berdasarkan akta ini dimaksudkan untuk kesejahteraan pihak kedua bersama keluarganya, anak, cucunya, dan janda-janda yang belum menikah lagi, baik sekarang maupun di kemudian hari, dan oleh karenanya pihak kedua maupun ahli warisnya dengan ini berjanji dan mengikat dirinya untuk a. Tidak akan melimpahkan dan mengalihkan hak-hak pihak kedua atas apa yang diberikan dengan akta ini kepada pihak lain. B. Tidak akan menjadikan apa yang diberikan dengan akta ini sebagai jaminan suatu hutang. Ataupun tidak akan mengalihkan hak-hak atas bonus tersebut sebagai suatu jaminan atau penggadaian dalam bentuk apapun baik kepada pihak ketiga, diantaranya pihak kedua sendiri maupun kepada pihak pertama. Loh, Pak Syarnobi sudah meninggal. Betul. Yang diwariskan ini 4-4-nya semuanya udah meninggal semuanya. udah meninggal semua. Semua yang menandatangani perjanjian, pihak pertama Pak Syarnobi maupun pihak kedua, 4 orang ini sudah meninggal semua. Oke. Ya. 4 orang udah meninggal. Kok bisa jadi ada pemohon PKPU 1, 2, 3, 4 orang ini yang sementara padahal dia statusnya adalah ahli waris? Gimana sih Betul. maksudnya? Makanya itu yang menjadi persoalan di sini. Karena kalau kita lihat konteks di perjanjian ini tadi memang untuk kesejahteraan ya. Nah, kita balik lagi siapa para pihak di perjanjian ini? Mungkin kita harus lihat. Dari 4 orang ini 3 adalah saudara Pak Syarnobi sendiri. Ya kan?
Satu adalah temannya, yang Pak Munar itu. Jadi, dan tujuan pemberian bonus ini adalah untuk kesejahteraan. Yang kita paham, yang ibu dan anak ini tahu, ya selama ini memang baik dari dulu Pak Syarnobil maupun almarhum Pak Eka. Pak Syarnobil sekarang kan udah meninggal, terus sejak tahun 2001, terus beliau meninggal, terus kemudian sejak tahun 2002 sampai dengan 2022 kemarin kepemilikan sahamnya tuh dilanjutkan oleh anak tunggalnya Pak Syarnobil, namanya Pak Eka, atau suami dari Ibu Rosita atau ayah Pak Eri. Nah, jadi memang tujuan pemberian bonus kalau kita baca di situ adalah memang untuk kesejahteraan. Artinya kebaikan hati dari Pak Syarnobil kepada saudaranya dan temannya ini di pihak kedua di perjanjian ini. Tapi kan makanya perjanjian ini kan kita harus melihat secara utuh, ya. Pertama untuk kesejahteraan, kata kunci pertama di situ. Yang kedua di pasal 3 itu kan sudah jelas pemberian bonus ini diberikan sepanjang perseroan, dalam hal ini PT Kramayuda ini memperoleh keuntungan dan sepanjang Pak Syarnobil atau pihak pertama di perjanjian ini masih menjadi pemegang saham mayoritas. Betul. Nah, kalau kita lihat konteks pasal 3 ini artinya perjanjian ini kan bersyarat. Bonus ini bersyarat. Udah bonus bersyarat lagi. Bersyarat lagi. Okay. Ya, sepanjang untung PT Kramayudanya dan sepanjang masih menjadi pemegang saham mayoritas. Cek aja, untung nggak? Nah, ini yang menjadi persoalan adalah di perkara ini ternyata ada di dalam direksi ini. Ibu dan anak ini tidak terlibat dalam perseroan. Mereka tinggal di Singapura selama ini, ya kan? Anaknya bahkan ketika bapaknya Pak Eka ini meninggal tahun 2022 kemarin tuh baru lulus kuliah di London, ya kan? Mereka tidak tercatat sampai dengan putusan kemarin tidak tercatat sebagai pemegang saham atau tidak terlibat dalam kepengurusan direksi maupun operasional perusahaan. Jadi mereka sama sekali tidak tahu pun, akta ini pun tidak tahu, karena akta itu ditunjukkan oleh saudara-saudaranya Pak Eka itu pasca meninggalnya almarhum Pak Eka. Jadi mereka sama sekali tidak tahu akta ini. Nah, tapi balik lagi dan yang paling penting adalah mereka adalah warga negara Singapura, ibu dan anak ini. Apa urusannya? Maksudnya? Ya kan kalau utang aja, Pak. Iya, aja cuma kan utang itu kan bisa dituntut kepada subjek hukum, ya kan? Subjek hukum atau orang yang kerja ya, statusnya apa iya, dia? Kalau pilot, dalam konteks pilot kan seharusnya kan orang itu punya aktivitas usaha, menjalankan profesi di Indonesia. Itu aturannya jelas pasal 3 ayat 4. Jadi tidak bisa semua warga negara asing ya dalam kapasitas sebagai apapun itu dituntut, karena at the end-nya proses penyelesaian melalui pilot sampai dengan pilot ini akhirnya kan diambil hartanya. Kalau hartanya di luar negeri, siapa yang mau bisa ambil? Emang bisa kita ke luar negeri seenaknya ambil harta orang di sana? Kan nggak mungkin. Itulah kenapa undang-undang itu mensyaratkan bahwa badan usaha atau orang perorangan yang bisa di PKP atau di pilot Indonesia adalah yang menjalankan profesi atau aktivitas usaha di Indonesia. Ibu dan anak ini tidak punya usaha dan aktivitas di Indonesia, menjalankan profesi tidak ada. Ibu Rosita ibu rumah tangga. Iya, tapi maksud saya gini, Pak. Kalau tadi bilangnya bahwa udah nggak ada pemegang saham lagi, ibu rumah tangga dan seterusnya, masa nggak tahu kalau kakeknya punya usaha? Yang saya tanyakan, coba aja Anda jawab tegas bahwa profit nggak perusahaan PT Kramayuda ini? Dan pasti masa nggak tahu perputaran duitnya? Oh, ini kan kita dalam sistem manajerial perusahaan itu kan harus dibedakan. Ya, ini uang perusahaan, tentunya tunduk pada SOP dalam perusahaan. Jadi meskipun ibu dan anak ini adalah istri atau anak dari Pak Eka, namun kan mereka tidak terlibat di dalamnya. Iya, tapi kan pasti dapat duit loh. Oh ya, kalau dapat duit itu kan tetap itu hak sebagai ibu dan anak itu tetap. Tapi apakah tahu bahwa selama ini keuntungannya berapa, terus kemudian pembagiannya berapa, itu kan nggak tahu sama sekali. Nah, yang paling penting adalah dari sisi hukum, ya. Kalau kita bicara pembagian bonus ini kan dari laba bersih. Ya, laba kan profit bersih. Apa keuntungan tadi bilang? Ya, dari laba bersih perseroan. Artinya laba bersih itu kan harus ada secara baik dari undang-undang PT maupun anggaran dasar PT Kramayuda,
harus ada rapat umum pemegang saham RUPSU untuk membagi. Oh, untuk dividennya. Dividennya sebagainya, penggunaan dana laba bersih dan sebagainya itu kan memang harus secara aturan kan memang harus ada RUPS. Forum yang untuk menentukan itu kan RUPS. Nah, selama ini tidak ada yang kita tahu 1% pemegang saham 1% kan memberikan pernyataan dalam perkara ini bahwa memang tidak pernah ada RUPS yang berisi persetujuan untuk pemberian laba bersih sesuai dengan Akta 78 itu. Nah, yang dituntut saat ini yang menjadi menarik adalah dituntut saat ini adalah seolah-olah ya Pak Eka ini dalam 20 tahun terakhir sejak beliau menggantikan Pak Syarnobi ya tahun 2002 sampai dengan tahun 2022 tidak pernah melaksanakan atau membayar sesuai dengan isi Akta 78 ini. Yang menjadi persoalan adalah 20 tahun tidak dituntut, ketika meninggal baru dituntut. Nilai 541 miliar sesuai dengan nilai putusan kalau kita bagi 20 kan sekitar 27 miliar ya. Dalam pandangan umum kita punya piutang 27 miliar per tahun, apa kita akan diamkan? Tentunya kan itu tuntutlah kalau saya masih ya kan? Tapi kan kenapa nunggu orangnya meninggal baru itu dituntut kepada ahli warisnya? Ini kan yang menjadi tanda tanya. Normalnya kan seharusnya kan begitu. Nah, tapi terlepas dari semua itu, motifnya apa dan sebagainya, kita balik lagi ke hukum. Pemberian ini adalah kesejahteraan, untuk kesejahteraan, artinya tidak wajib. Terus yang kedua, pemberian bonus di pasal 3 itu sepanjang perseroan untung dan sepanjang Pak Syarnobi masih menjadi pemegang saham mayoritas. Beliau udah meninggal tahun 2001, artinya kan perjanjian udah berakhir. Udah nggak ada juga ternyata ya. Betul, dalam konteks hukum kan ada namanya perjanjian bersyarat. Ketika syarat itu terpenuhi, maka perjanjian itu menjadi batal. Syarat yang terpenuhi di sini apa? Meninggalnya orang, maka dia tidak menjadi pemegang saham lagi. Sedangkan pas perjanjiannya mengatakan bahwa pemberian itu diberikan sepanjang masih menjadi pemegang saham mayoritas. Udah meninggal, gimana jadi pemegang saham lagi? Udah meninggal kok. Nah, ini saya awam Pak ya. Ini bagus nih edukasinya. Berarti kalau kayak begitu kondisinya, orang punya utang apa segala macam, iya oke lah, dia dilindungi, ada undang-undangnya juga apa segala macam ya. Ketika dia udah meninggal, ya berarti udah nggak jadi milik lagi. Pemegang mayoritas juga ya orang juga udah meninggal gitu ya. Mungkin Anda objektifnya kesampingkan klien Anda. Oke. Kalau kayak begitu tuh sebenarnya siapa yang harus kita kejar? Kalau misalnya dalam konteks utang piutang, ya tidak ada yang bisa diminta pertanggungjawaban lagi. Karena kan yang tanda tangan perjanjian kan sudah meninggal. Makanya kita balik lagi, kalau secara hukum itu ya, secara hukum itu berakhirnya suatu perikatan atau perjanjian itu ada beberapa hal. Di antaranya adalah terpenuhinya syarat kebatalan atau pembatalan. Nah, di dalam hal ini terpenuhinya syarat batal sudah ada dengan meninggalnya orang ini, dengan meninggalnya pemegang saham. Jadi kalau ditanya siapa yang harus dituntut, ya tidak ada yang harus dituntut. Wong pihak yang menandatangani perjanjiannya udah meninggal dan syarat batalnya sudah terpenuhi kan. Nah, orang-orang yang menuntut itu harusnya tahu tentang itu. Tahu kan? Ada pengacaranya? Ada lawyernya. Oke, yang 4 orang dan ini. Dan itu menjadi pembelaan kita, poin pembelaan kita di dalam case ini. Iya, termasuk Arsat Rashid juga pasti ada pengacaranya juga untuk betul, ini. Nah, betul. Kan tahu ya harusnya sama-sama pengacara. Jadi kita coba benturkan aja pengacara sama pengacara pasti tahu tentang salah satu diputuskannya sah atau tidak berlakunya hutang itu adalah ketika orangnya sudah meninggal. Betul. Ini kita ngomongin undang-undang dulu ya, belum ngomongin akhirat nih ya. Dunia dulu nih ya. Nah, berarti kan pihak sana tahu dong. Iya. Nah, kalau memang udah tahu, kenapa nggak kasih masukan ke penuntut ini bilangnya bahwa pas lagi hidup tadi seperti Anda katakan? Oh, pas lagi hidup, bener kan? Kalau menurut pandangan dari pihak pemohon PKP atau kreditur, ini mereka beranggapan bahwa karena mereka ahli waris, ahli waris, jadi perjanjian ini tetap berlaku ke ahli waris. Menurut pandangan mereka, tetap berlaku sepanjang ahli waris. Kalau kita konteksnya adalah bukan seperti begitu. Berlakunya ke ahli waris sepanjang yang mendatangani perjanjian ini masih hidup. Sepanjang orang yang memberikan bonus ini, Pak Syarnobi ini masih hidup dan masih menjadi pemegang saham. Iya, tapi kan anak-anaknya cucu-cucunya masih ada, Pak. Betul. Maksud saya begitu kan, mungkin dia harus bertanggung jawab lah. Bisa begitu? Nggak bisa, Mak? Karena kan sumber dananya itu kan dari PT Kramayuda. Iya, PT-nya kan masih ada. PT-nya masih ada. Di audit juga masih jelas mutasinya. Betul. Nah, persoalannya kan di perjanjian bukan sepanjang PT-nya masih ada, sepanjang subjek hukum atau Pak Syarnobinya
masih menjadi pemegang saham mayoritas. Sekarang beliau udah meninggal. Beliau udah meninggal, udah nggak jadi pemegang saham. Perjanjian berakhir dong. Kayak gini, tahan. Ini memanas nih ya. Saya nggak ada maksud untuk bela Arsyad Rashid meskipun itu teman saya, tapi Pak Arsyad juga ada dua mata pisau nih. Saya beban sebenarnya di sini. Yang pertama adalah kita cek kalau memang ternyata Anda mau nuntut ya hak Anda. Ya. Sepakat dong. Sepakat. Jadi kita setiap orang punya hak. Setiap orang punya hak. Upaya hukum. Pak Arsyad Rashid nih, ini kawan saya. Tapi yang pisau yang kedua matanya. Pak Arsyad kalau memang misalnya nggak pas harusnya sebenarnya nggak dituntut. Nggak dituntut dong Pak, kan ada akad-akadnya nih. Apakah ada klarifikasi apa gimana nih? Gini deh, Pak Damian, nggak maksud membenturkan Anda, tapi biar kita fair. Iya, betul. Kita tanyakan sama memang yang menurut saya adalah orang ini pantas untuk berbicara. Iya. Anda siap ya? Siap. Saya bawakan Profesor Dr. Rahayu. Ini ahli hukum. Nah, sudah bersama kita di layar Zoom kita ini. Profesor Dr. Hajar Rahayu Hartini, SH, MSI, MHum. Wah, ini kita clearkan aja di sini sekalian. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof ya? Aman semua ya? Suara saya bisa kedengaran? Kedengeran. Ya, aman. Okay. Prof sehat ya, Prof ya? Sehat ya? Alhamdulillah, pagi ini sehat. Oh, sehat. Tapi kayaknya seperti saya yang kurang sehat nih, Prof nih. Dari tadi panas kepala saya, Prof. Saya butuh Anda di sini, Prof. Saya butuh Anda nih. Artinya singkat aja ya, Prof ya. Mudah-mudahan juga tadi Anda sudah sedikit menyimak gitu ya. Ya sedikit banyak lah dengan perhelatan ini. Sebenarnya bagaimana sih cara menanggulanginya ketika ada yang dianggap ada hutang piutang, tapi sementara pihak yang memberikan satu perjanjian ini adalah ternyata dijanjikannya bentuknya bonus. Terus juga jika masih ada orangnya, sementara sekarang udah meninggal, ya kan? Dan selagi memang perusahaannya untung, sekarang dinyatakan pilot, puyeng banget dah. Itulah kenapa saya ngambilnya bukan SH tapi komunikasi ya. Pusing. Sebenarnya gimana sih Prof nih? Menurut undang-undang nih? Iya, terima kasih. Tadi saya ikut mendengarkan ya obrolan dari Pak Damian dengan Pak Bang Dery ya. Ya, siap Prof. Ya. Dari yang disampaikan tadi ternyata kemudian ada banyak pertanyaan itu. Mungkin saya juga harus mengurutkan dulu. Oke. Tadi ada perjanjian awalnya, meskipun tadi disampaikan, para pengusaha hati-hati loh ya, kalau mau memberi bonus kayak apa kayak namanya. Biasanya kan orang begini, kalau kita berusaha itu kan pingin sesuatu itu bermanfaat bagi orang lain. Maka karena pas ada rezeki, pas murah begitu, oke deh nanti kalau perusahaan saya untung, kamu tak kasih bonus ya, misalnya seperti itu. Kalau sekarang ini bonusnya bisa umroh, bisa haji, bisa yang lain misalnya. Nah, dari mengikuti kasus tadi, ternyata ada perjanjian ya, pemberian bonus dari PT Kramayuda kepada 4 orang, dan itu sudah dibuatkan suatu akte notaris tahun 78 kalau tidak salah. 98 Prof. Bonus 98 Prof. Ketika perusahaan saya untung, bonus diberikan sejumlah 18% untuk 4 orang, 5%, 4%. Tetapi yang lupa juga diperhatikan, yang memberi bonus ini ternyata juga sudah meninggal. Tadi bonus diberikan ketika perusahaan untung, itu yang pertama, dan juga sebagai pemegang mayoritas dari saham yang dimiliki, dan akan diberikan ketika untung. Kalau tidak untung berarti juga nggak ada kewajiban. Nggak ada, iya. Dan juga di akte tersebut tidak ada ketentuan nanti kalau sudah diberi bonus kamu harus melakukan sesuatu ya. Nah, seperti itu tidak ada. Artinya jika dilihat dari isi akte itu sendiri, ini merupakan suatu perjanjian yang sifatnya adalah sepihak, dalam arti tidak ada kewajiban apapun bagi pihak yang menerima. Bagi pihak yang memberi hanya punya kewajiban, jika untung maka akan saya beri bonus demi untuk kesejahteraan keluarga, anggota, bahkan tadi anak cucu, janda yang belum menikah dan seterusnya. Berarti di situ juga ada banyak persyaratan. Persyaratannya apa? Itu tadi
Pertama persyaratannya bahwa ini bonus. Ini diberikan jika untung, jika saya masih sebagai pemegang saham mayoritas, dan seterusnya. Antara lain itu. Kemudian juga yang harus diperhatikan, ini pemberi bonus ini kalau masih hidup berarti pemegang saham. Kalau sudah meninggal kan bukan pemegang saham juga. Berarti kalau sudah meninggal termasuk syaratnya hilang, batal. Berarti sudah nggak ada kewajiban lagi. Begitu juga yang diberi bonus ini adalah tidak boleh mengalihkan, menjaminkan, dan lain sebagainya. Dan untuk siapa? Hanya untuk yang diberi, yang nama-namanya ada di situ. Juga bukan untuk para ahli waris. Karena nggak ada ketentuan di situ. Nah, sehingga seharusnya ketika si pemberi bonus sudah meninggal, apalagi juga penerima bonus sudah meninggal, sudah nggak ada kewajiban apa-apa. Menurut saya begitu. Nah, ini kalau kita melihat ke perikatan atau perjanjian. Nah, apalagi kalau tadi dibawa, loh kok ini dibawa ke kepailitan, dibawa ke PKPU dan lain sebagainya. Ini sudah jauh dari yang seharusnya. Nah, gitu Bang Dery kira-kira yang sementara bisa saya sampaikan. Terima kasih Prof. Rahayu. Wow, beda emang ya. Kalau emang udah ada gelar depannya tuh Prof sampai detail ya. Saya juga nggak kepikir tadi ternyata ya. Apakah sudah memenuhi syarat juga dari sisi tadi kan janda? Ya kan dibagikannya juga kan janda atau apa tadi kan? Sampai kepikir juga. Nggak tahu deh. Memang banyak bersyarat di perjanjian ini, Mas. Makasih, Prof. Wah, ini detail sekali ya. Saya jadi kepikirnya gini, Prof. Berarti selain kita ngomongin lebih panjang dulu deh, emang pilot itu masih nantar gitu ya? Masih jauh gitu. Iya, masih jauh betul. Kok bisa-bisanya bahwa ini akhirnya yang tadinya harusnya bonus ini diberikan kepada Mak Munar, Abi Hasan, Nuni, Sri Kandi Jafar gitulah ya. Betul. Tiba-tiba kan dialihkan, makanya ada ahli waris tuh. Itu sama sekali nggak bisa berarti, Prof? Lah kalau jadi gini, jadi si pemberi bonus kalau udah meninggal udah nggak berlaku pasalnya, si penerima bonus kalau udah meninggal juga nggak boleh dialihkan, gitu? Iya, saya cuman mengikuti dari isi aktenya. Tergantung dari isi akte tadi. Tadi ada akte yang dibacakan kalau dari pasal-pasal 2, 3 dan seterusnya sampai pasal berapa tadi itu juga nggak salah. Kalau saya coba baca itu, di situ termasuk nggak boleh dijadikan jaminan utang, kan seperti itu. Oh iya benar lagi. Iya benar lagi. Ini. Ya. Dari akte itu sudah sangat detail itu sebenarnya. Ya, ini Prof, saya bantu Prof. Ya, ini saya bantu coba. Pasal 2 ayat B ya. Tidak akan menjadikan apa yang diberikan dengan akta ini sebagai jaminan suatu hutang. Ataupun tidak akan mengalihkan hak-hak atas bonus tersebut sebagai suatu jaminan. Dalam bentuk apapun. Baik kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini maksud adalah ahli waris seperti di sini ya? Bisa jadi? Ya, siapapun. Siapapun itu? Pihak lain. Ya, siapapun lain. itu. Ke saya misalnya juga pihak ketiga nih saya nih. Bang Dery temennya begitu. Oke. Ya nggak dapet deh gue 700 miliar. Begitu misalnya. Boleh Bang. Menurut akte ini. Kalau saya yang punya ya tak bolehin. Karena saya nggak punya. Cuman membaca akte. Gitu menurut aktenya. Pasal 3-nya itu juga bisa dibaca itu. Masih ada syarat lagi yang lain. Pemberian bonus tersebut di atas hanya diberikan apabila perseroan memperoleh keuntungan dan pihak pertama masih menjadi pemegang saham mayoritas dalam perseroan. Mohon maaf, misalnya pemberi manfaat ini yang tadi berjanji untuk memberikan bonus masih hidup misalnya, tapi perusahaannya lagi rugi, nggak ada juga kewajiban. Tetap harus memberi 18%, nggak ada. Oke, Prof. Di pasal 3 ini. Kalau perusahaannya super duper untung, tapi si pemegang sahamnya meninggal. Berarti kan bukan pemegang saham mayoritas kalau begitu. Tapi kan ahli waris juga tidak ikut berjanji. Oh, iya, tapi kalau lewat situ gimana si penuntut ini? Iya kan ada ahli waris, tapi meskipun dia namanya nggak di akte juga nggak bisa juga. Nggak bisa dong kalau mengacu kepada akte ini. Iya lagi. Ya. Tapi ada nggak pasal? Kalau mau dibawa nanti ke ahli waris, silahkan. Berarti nanti memang ada warisan ahli, bukan ahli waris ya. Waris
pilot atau tuntutan terhadap kepailitan atau PKPU terkait dengan harta warisan. Tapi syaratnya juga harus ada. Diwaris dulu. Harus ada penetapan juga. Oh, nggak tiba-tiba pilot kamu gitu. Nggak bisa. Kembali Ya. lagi, Bang Dery. Iya. Kembali lagi, ini bukan perjanjian yang ada sifatnya timbal balik. Ini perjanjian sepihak, perjanjian alam, perjanjian sukarela. Artinya cuman ada hak saja bagi yang menerima. Dan cuman ada kewajiban saja bagi yang memberikan. Nah, ini yang juga harus difahami ya. Berbeda dengan misalnya jual beli begitu. Kalau jual beli ini ada hak dan kewajiban. Iya. Kewajiban pembeli menjadi haknya si penjual. Iya. Sebaliknya kewajiban penjual menjadi haknya si pembeli. Iya. Nah, kalau di sini nggak ada misalnya tadi kewajiban pemberi sekaligus misalnya ada haknya, nggak ada. Atau tadi misalnya dari yang penerima, yang si 4 orang tadi, punya kewajiban kamu harus membuat laporan bahwa ini sudah saya beri dan seterusnya. Kan nggak ada juga. Nggak ada juga ya. Jadi sebenarnya 4 orang ini maunya apa sih? Misalnya begini, oke Bang Dery, saya punya HP, saya berikan kepada Bang Dery. Iya. Ya sudah selesai. Saya berikan saja. Nggak ada Bang Dery, besok saya bayar ya. Atau besok saya, apa istilahnya, karena saya sudah dibaiki gitu, ya sudah besok tak kasih teh, tak kasih kopi. Nggak ada, tapi kalau mau ngasih sih boleh-boleh saja. Tapi nggak ada, saya harus menuntut, wah ini karena kemarin sudah saya kasih HP, berarti kamu harus memberikan misalnya aja, oh ini laptopnya misalnya seperti itu. Kan nggak juga, nggak ada kewajiban itu. Jadi maka bisa saya katakan perikatan ini perikatan sukarela atau perikatan alam wajar istilahnya itu. Cuman memberi saja. Memberi itu tapi ternyata juga ada sekian banyak syarat. Nah ini yang kayaknya mungkin secara umum tidak atau kurang dipahami. Karena kebetulan dalam hal ini akte, saya pegang akte juga. Saya baca aktenya, ini detail banget di akte ini, persyaratannya itu. Dan tujuan utama dari perjanjian ini tadi atau pemberian bonus itu adalah memberi kesejahteraan para anggota. Apalagi tadi itu yang di depan Bang Dery kan ada apa itu? Dari bank mana Bukopin ya. Artinya ada sekian banyak mutasi. Artinya itu si pemberi bonus ini betul-betul justru tanpa diminta oleh 4 orang itu sudah melakukan itu. Nah, gitu loh. Sehingga itu kalau nanti dibawa ke akhirat insya Allah itu sudah banyak itu. Waduh. Siap. Makasih Prof. Nanti aku izin lanjut lagi, aku colek-colek Prof lagi ya. Habis ini ya. Oke. Oh, makasih Prof. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Profesor Dr. Rahayu, keren. Pak Damian. Iya. Jadi sekarang statusnya gimana? Yang ada di pengadilan atau hakim apa segala macam ya. Nah, ini baru kita runut ya satu persatu nih. Iya. Jadi gimana? Anda sudah Jadi lakuin apa gitu buat klien Anda? Ya, jadi sejak awal, saya ceritain dari awal ketika tahun lalu bulan Agustus itu proses persidangan, kita udah ajukan pembelaan bahwa pertama ini kesejahteraan. Yang kedua, artinya bahwa dari tadi Prof ngomong bahwa ini pemberian sukarela yang tidak dapat dituntut pelaksanaannya, itu terpenuhi juga kalau kita baca di pasal 4 perjanjian itu. Di situ dikatakan bahwa oleh karena pemberian ini hanya bonus, sehingga pihak kedua di perjanjian dilarang melihat pembukuan perseroan. Iya kan? Iya benar. Ada kan? Nah, dilarang melihat pembukuan itu artinya bahwa sesuatu pemberian ini cuma sukarela. Kamu nggak boleh lihat pembukuan, kamu nggak boleh tahu apa-apa. Karena ini cuma sukarela aja, gitu. Oke. Artinya tidak dapat dituntut. Nah, itu poin-poin berikutnya. Kemudian di dalam pasal 5 di situ dikatakan juga bahwa pemberian bonus ini tidak wajib diberikan setiap tahun, tetapi akan diusahakan diberikan setiap tahun. Gila. Ada kalimat diusahakan, ya kan? Ya, tidak wajib dan diusahakan. Terminologi diusahakan ini kan bukan sesuatu yang wajib, ya kan? Nah, makanya di satu sisi juga pada saat permohonan ini diajukan, ibu dan anak ini belum memperoleh penetapan ahli waris sebagai mereka belum ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pak Eka. Artinya bahwa
dengan belum ada penetapan ahli waris, maka mereka belum bisa dituntut untuk bertanggung jawab kalau benar itu ada utang. Karena tahapan menerima waris baik utang maupun harta adalah harus ada penetapan ahli waris, menyatakan menerima atau menolak warisan itu, baru kemudian bisa diminta pertanggungjawaban. Jadi sudah jelas semuanya. Tidak, ibaratnya kayak belum matang nih persoalan ini. Belum terlepas dari masalah substansi perjanjian tadi. Nah, di sisi lain mereka adalah warga negara Singapura, ya kan? Sehingga tidak bisa dimintain pertanggungjawaban. Kalau mereka dipilotkan dalam konteks saat ini, mereka dipilotkan, lah terus bagaimana ngambil hartanya di Singapura? Emang hukum Indonesia berlaku terhadap Singapura? Bisa diambil comot hartanya di sana seenaknya aja? Kan nggak mungkin. Dalam undang-undang kepilotan kita kan belum memungkinkan itu. Nah, itu dalam konteks kepilotan dan PKPU-nya. Dan yang paling penting adalah bahwa di dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU mensyaratkan bahwa pembuktian atas utang itu harus utang yang bersifat sederhana, ya kan? Seorang dipilotkan itu adalah mensyaratkan harus utang yang dituntut itu dapat dibuktikan secara sederhana. Pak Ferry bisa melihat ini sangat tidak sederhana sekali, karena orang yang udah meninggal, terus kemudian warga negara Singapura, belum ada penetapan ahli waris, belum ada pernyataan menerima atau menolak ya warisan itu, tapi sudah dijatuhkan PKPU dan kemarin berujung pada pilot bulan Mei kemarin. Nah, yang menarik adalah status dibuktikan utang itu harus dibuktikan secara sederhana adalah terkait dengan keberadaan utang sendiri maupun jatuh temponya. Kalau kita bicara konteks keberadaan utang sendiri, ini sangat tidak jelas karena pertama sudah batal sejak meninggalnya almarhum Pak Syarnobi tadi sesuai dengan pasal 3 di perjanjian. Dan yang paling penting adalah dilihat dari konteks jatuh tempo perjanjian, tidak jelas sama sekali. Perjanjian ini kan tidak jelas sama sekali. Karena apa? Di situ akan diusahakan ya, sepanjang persoalan peroleh keuntungan akan diusahakan diberikan. Artinya bahwa syarat seseorang di PKPU dan pilot ya kan, dengan utang yang dapat dibuktikan secara sederhana di dalam perkara ini tidak terpenuhi. Rata-rata orang dipilotkan itu atau di PKPU itu kan kalau konteksnya utangnya sudah sederhana, dibuktikan secara sederhana. Contoh sederhana adalah ada pengakuan dari si yang berutang, atau perjanjiannya sudah jelas, jatuh temponya sudah jelas. Contoh kita kredit mobil atau kendaraan, itu kan tenggang waktu pembayaran kan jelas di perjanjian. Begitu tidak dibayar, maka bisa diajukan itu. Kayak kita kredit rumah lah, begitu kita nggak bayar, perjanjiannya udah jelas, jatuh temponya kapan, utangnya berapa, nilainya udah pasti, bunganya sudah ditentukan semuanya. Nah, dalam konteks ini sama sekali tidak memenuhi syarat perjanjian utang yang dibuktikan secara sederhana, sehingga tidak pantas diselesaikan melalui mekanisme PKPU dan pilot ini. Makanya waktu itu kita ngomong utang ini tidak sederhana, sedangkan fungsi pengadilan niaga itu hanya untuk mengadili utang piutang yang sifatnya sederhana. Kalau tidak sederhana gimana? Penyelesaiannya adalah di peradilan umum, bukan pengadilan niaga. Supaya apa? Supaya nilainya pasti dulu. Nilainya pasti, perjanjian ini berlaku apa enggak, sampai ke ahli waris atau siapapun. Nah, itu harus dipastikan terlebih dahulu di pengadilan peradilan umum, gugatan perdata biasa, bukan konteks PKPU dan pilot. Karena PKPU dan pilot ini memberikan konsekuensi yang begitu besar kepada si debitur karena prosesnya cepat, kemudian hartanya diambil. Nah, sehingga proses pembuktiannya itu seharusnya sederhana. Tidak pantas perkara-perkara yang seperti begini itu masuk ke dalam penyelesaian melalui mekanisme PKPU dan pilot. Wow. Itu. Wow. Kira gue lagi cermatin, nyari celahnya. Iya ya, kenapa tiba-tiba pilot kan? Tapi gini, mundur dikit. Ada upaya nggak atau mungkin ada aliran dana nggak yang pernah dilakukan oleh Pak Syarnobi ini? Ya. Yang tadinya masih menjabat atau mungkin masih memegang saham gitu ya. Pernah ada masuk transfer gitu ke 4 orang terkait? Nah, kalau kita bicara aliran dana dari Pak Syarnobi, itu yang kita nggak tahu sama sekali karena beliau udah meninggal. Tapi pada saat kita dijatuhkan putusan PKPU, ibu dan anak ini, pada saat itu mereka tetap menolak karena mereka meyakini bahwa tidak ada utang di sini. Akhirnya hakim pengawas menyelesaikan persoalan ini dengan menolak tagihan.
pertimbangan hakim pengawas pada saat itu sangat menarik sekali Pak Dery. Karena pertama bahwa ibu dan anak ini tidak menandatangani perjanjian. Yang kedua, pemberian bonus itu, namanya bonus itu atau laba bersih, di situ dikatakan bahwa pemberian bonus yang bersumber dari laba bersih, yang namanya laba bersih harus dibuktikan dengan laporan keuangan. Pastilah. Kalaupun itu memang utang, harus dibuktikan laporan keuangan. Sedangkan dalam perkara ini tidak ada laporan keuangan PT Kramayuda yang disajikan sebagai dasar untuk membuktikan bahwa perhitungan nilainya itu adalah segini. Bahkan dikatakan di pasal ke-4 tadi ya. Ya. 4 apa dilarang 5, melihat di pasal 4, dilarang melihat pembukuan. Iya benar. Tuh, maka pihak kedua tidak diperkenankan untuk melihat pembukuan perseroan. Ya. Artinya bahwa kalaupun ada laba bersih, mereka dilarang melihat. Karena tadi konteks tadi balik lagi tidak wajib diberikan tapi diusahakan kan. Benar tadi kata Prof kan dia bilang bahwa ini ternyata ini udah lengkap banget loh di perjanjiannya. Udah komplit loh, maksudnya ini gimana sih gitu loh kalau masih dipaksakan untuk ini ada hutang apa segala macamnya. Berarti kita runut secara teknis Pak Damian. Hakim yang pemutus pertama menyatakan kita PKPU di tanggal 7 September tahun lalu. Terus kemudian proses PKPU berjalan. Proses PKPU itu kan diawali dengan pengumuman. Siapa yang punya tagihan silakan mendaftar, siapapun di luar pemohon. Nah, faktanya tidak ada yang menagih selain 4 orang di perjanjian ini, di perkara ini. Tidak ada pihak lain. Dari situ aja kan sudah terlihat bahwa almarhum ini Pak Eka ini bukan orang yang suka berutang kan. Mutasi rekening kan kita bisa lihat bahwa begitu banyak aliran dana. Nah, dari situ kemudian ditolak kita menolak tagihan dan kemudian hakim pengawas itu menolak tagihan, tapi kemudian ini penetapan hakim pengawas seharusnya final, malah diajukan banding yang seharusnya tidak boleh terjadi. Akhirnya berlanjutlah putusan banding ini diadili oleh hakim pemutus yang awalnya memutus kita dalam PKPU. Kok bisa sih? Itulah yang seharusnya kan nggak bisa, Pak. Itu aturannya memang nggak bisa. Mau dibolak-balik gimana pun putusan hakim pengawas itu final. Terus tiba-tiba ini diajukan upaya hukum banding kepada hakim yang pemutus, dan akhirnya hakim pemutus ini membatalkan penetapan hakim pengawas dan menyuruh lanjutkan proses PKPU ini. Yang ini kan yang menjadi persoalan lagi di sini. Yang tahu semua proses PKPU ini lebih detail adalah hakim pengawas, karena dialah yang terlibat dalam proses verifikasi, rapat-rapat kreditur yang berlangsung berbulan-bulan. Itu hakim pengawas. Jadi penetapan hakim pengawas itu seharusnya final di situ. Hakim itu wasit gitu ya. Betul. Apakah jangan-jangan Anda berteman dengan wasit dari negara Oman yang memimpin pertandingan Indonesia Bahrain? Kok mirip-mirip? Karena waktu adalah uang masalahnya, Pak. Time is money. Waktu adalah uang. Jadi semakin banyak waktunya, uangnya juga makin banyak. Makanya berlanjut tadi ke Pak Diri. Makanya ketika disuruh lanjutkan, akhirnya di titik itulah ibu dan anak ini mengurus penetapan ahli waris di bulan Februari tahun ini, Februari kemarin baru ngurus. Tujuannya apa? Dalam keyakinan mereka, almarhum ini selalu perhatikan kesejahteraan keluarganya kalau kita berbicara kesejahteraan. Karena mereka tinggal Singapura, selama ini mereka tahu bahwa pihak keluarga ini sering ke Singapura juga, kadang-kadang diajak jalan bareng kalau sakit dibiayai di rumah sakit ya, seperti begitu. Dan makanya dalam keyakinan ibu dan anak ini tidak mungkin ada utang. Dalam konteks kesejahteraan pun almarhum selalu memperhatikan kesejahteraan. Akhirnya dari situ mereka ke Bank Bukopin. Ya, setelah penetapan ahli waris ke Bank Bukopin, ditemukanlah fakta 12 tahun terakhir ya kan, ada aliran dana kepada sebagian besar dari para pemohon PKPU ini ya, sejumlah 232 miliar rupiah. Itu fakta. Kemana aliran dananya? Ke rekening mereka. Mereka tuh yang ahli waris dari para pihak kedua di perjanjian ini. Makmunar, Abi Hasan, Nuni Asmuni, Sri Kandi Ja'far. Ya. Ada masuk 232 miliar. Betul. Kepada seluruh ahli warisnya ya. Karena ini kan 4 orang ini adalah perwakilan dari ahli waris 4 orang di perjanjian ini. Apakah ini dimaksud dengan bonus yang sempat dijanjikan? Kalau kita berbicara dalam konteks ini, apakah itu bonus atau apapun, tentunya ini kan para pihak yang namanya tercantum dalam hal ini Pak Eka kan sudah meninggal. Kita nggak tahu juga ini pemberian ini untuk apa. Itu tahun berapa? 2010 sampai dengan tahun 2022. Berarti beliau masih hidup ya? Masih hidup. Saya penasaran itu apa transferan itu? Apakah ada tuntutan sebelumnya dari mereka ke Pak Eka? Aku tiba-tiba ada kirimin dana atau memang berteman atau? Makanya selama ini kan tadi saya katakan bahwa
3 dari 4 orang di perjanjian ini adalah keluarganya Pak Syarnobi, ya kan? Keluarga Pak Syarnobi sendiri, ya kan? Satu adalah kalau nggak salah kakaknya, yang 2 adalah ipar yang para janda ini. Nah, saya kalau nggak salah ada semua udah meninggal. Catatannya sebentar Pak, maaf Ya. nih. Kalau nggak salah saya punya catatannya, karena saya bentar, lumayan ngikutin juga nih. Iya. Mana tadi catatannya adalah Pak Syarnobi Said, kakek pemegang saham mayoritas 99%. Ya. Eka Said adalah beliau ayah dari Rosita, yang istri, ayah dari Pak Eri. Ayah dari Pak Eri ya. Atau suami Bu Rosita. Suami Bu Rosita, Bu Rosita, Eri Said, anaknya Pak Eka. Anaknya Anak Pak tunggal. Eka. Penuntutnya Arsyad Rashid, Said Persana, Indra P. Said, dan Daud Khairizal. Ya. Nah, ternyata yang selain Arsyad Rashid ini adalah saudara Syarnobi Said. Betul. Atau Om Eri Said. Betul, om-omnya sendiri. Om-omnya sendiri, di Ya. luar dari Arsyad Rashid. Betul. Berarti 4 orang ini ada 3 nama-namanya di orang. sini. Ya. Ada nama-namanya. Ada Pak. Selaku pemohon PKPU kan. Oke, pemohon, tapi tidak ada di akta ya. Mereka tidak ada di akta karena mereka semua adalah ahli waris dari pihak kedua di perjanjian. Kompleks juga ya berarti ya. Makanya sangat kompleks sekali kan. Tidak pantas ini diselesaikan melalui proses PKPU dan pilot. Terus tiba-tiba PKPU Dikabulkan, pilot dikabulkan juga. Pilot dikabulkan juga. Iya. Bulan Mei kemarin. Jadi Mei. sekarang nyatakan pilot. Nyatakan pilot, status pilot. PT Kramayuda ini. Bukan, ibu dan anak ini. Ibu dan anak ya. Jadi Ya. dia hartanya disita dong. Ya, harta yang Tapi bersumber. disita sama siapa ya? Kalau sita umum kan memang kalau pilot itu sita umum otomatis dari Iya hukum. kan di Singapura nih. Iya. Disitanya Yang ada di Indonesia. Nah, persoalannya kan menjadi rancu di sini karena apabila konteksnya adalah mereka sebagai ahli waris, maka termasuk harta-harta di Singapura, padahal putusannya nggak berlaku untuk mereka di sana kan. Aneh, jadi kacau di sini. maksud saya itu. Jadi ibu tadi ya, ibu anak ya? Ya, Saya lupa namanya mirip-mirip nih. Said. Ibu Rosita dan Eri. Ibu Rosita dan Eri Pak ya? Eri, ya. Ibu Rosita dan Pak Eri. Ya. Ini hartanya lenyap udah langsung ya? Ya. Ya, bisa begitu dah. Permasalahan mereka nggak punya harta di Indonesia. Yang ada adalah warisan dari almarhum kan. Kalau mau di Singapura emang bisa ngambil di Singapura. Kan nggak Ya, bisa. bisa lah, nggak Itulah bisa begitu. makanya kemarin kita udah bilang dari awal, saya katakan bahwa proses ini sudah salah dari awal. Inilah yang nanti akan putusan dissenting opinion dari hakim anggota 2 yang menolak kita pilot itu, dia udah menyatakan bahwa perkara ini sejak awal udah salah. Oke, kalau hakim itu salah memutuskan, Anda dari sudut pandang pengacara tuh gimana menurut Anda? Maksudnya bisa dituntut balik nggak? Nggak bisa ya? Oh, tentunya hakim nggak bisa dituntut, tapi kita udah laporkan kode etik dan kita udah ajukan upaya hukum kasasi. Saat ini berproses kasasi di Mahkamah Agung. Saat ini kasasi. Ya. Oke, di MA ya. Ya, nomornya sudah ada, majelisnya sudah ada. Ya, kita berharap mereka bisa melihat adanya kejanggalan dan ketidakberesan putusan ini. Profesor Dr. Rahayu, saya boleh kembalikan ke Anda lagi, Prof. Masih hadir di sini, Prof ya. Terima kasih. Prof, kalau Pak Damian sudah ada pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung. Ya. Kira-kira menurut Anda, Prof, Anda sudah waktunya istilahnya berkapasitas lah untuk menjawab di level ini gitu. Itu apakah masih ada satu upaya bahwa bisa ada penghambatan lah bisa dibilang, atau seperti apa nih, Prof? Lain soal kalau waktu adalah uang tadi ya. Baik, Bang Dery. Gimana, Prof? Ya, kebetulan saya juga bukan hakimnya, tetapi kalau saya melihat dari sisi ketentuan peraturan perundang-undangan, dari sisi saya sebagai ahli di bidang kepailitan, kasasi itu hanya dikenal di dalam kepailitan. PKPU sebenarnya juga tidak mengenal konsep untuk kasasi ya. Nah, karena ini dari yang awalnya PKPU, kemudian ada putusan-putusan hingga sampai saat ini sudah ada 4 putusan, dan pada detik ini atau saat ini juga ternyata sedang dilakukan upaya hukum kasasi. Kalau saya ditanya, harapan saya juga sebagai orang yang bergelut di bidang hukum kepailitan, seharusnya kembali ke core-nya, ke peraturan perundang-undangan khususnya kepailitan ini ya.
Kenapa? Tadi di awal kalau melihat dari isi perjanjian itu jelas sudah tidak sesuai ya. Artinya bukan wilayahnya atau bukan ranahnya juga harus dibawa ke pengadilan niaga dalam hal ini baik PKPU maupun kepailitan. Kenapa saya katakan bukan ranahnya? Pertama itu tadi dilihat dari akta, ini adalah perjanjian sepihak. Dan juga kalau syarat untuk bisa diajukan ke PKPU ataupun kepailitan, ini syaratnya adalah pasal 2 ayat 1 junto pasal 8 ayat 4, bahwa kalau ngomong tentang kepailitan ini harus ada minimal 2 kreditur yang punya hutangnya minimal 1 sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Nah, hutang ini yang tadi ada bonus itu apakah termasuk utang? Bukanlah bonus. Itu utang sepihak, juga bukan utang yang sudah clear, sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bahkan para pihaknya sudah meninggal, itu yang pertama yang harus dijadikan poin. Yang berikutnya, apakah ini sederhana ataukah tidak? Karena pasal 8 ayat 4 syarat untuk diajukan pilot ataupun PKPU itu pembuktiannya tidak sederhana ini, karena tadi ada perjanjian, akte, kemudian yang berjanji meninggal, dan para pihak yang diajukan sebagai termohon di PKPU ataupun di kepailitan itu bukan para pihak, karena mereka tidak ikut berjanji, kan begitu. Artinya syarat utang, syarat tentang kejelasan, clear atau tidak, itu sudah nggak jelas semuanya. Nah, kemudian tadi ada 4 putusan yang semulanya PKPU, kemudian juga tadi Pak Damian menjelaskan bahwa ini loh utangnya sekian, setelah dicek ternyata pertama ini bukan ahli waris, belum jadi ahli waris. Kemudian ada penetapan ke pengadilan menjadi ditetapkan sebagai ahli waris. Ketika sebagai ahli waris kemudian baru bisa melihat isi pembukuan. Ada berapa dana di Bank Bukopin ya, kalau nggak salah tadi. Ternyata ditemukan ada sekian banyak dana, dan ternyata dana itu juga mengalir terus. Tentang itu isinya apa, berapa jumlahnya, atau ini namanya bonus ataukah bukan, juga sama-sama tidak tahu, tapi yang pasti ada aliran dana. Aliran dana setelah dihitung ternyata ada berapa tadi Pak Damian? 232 miliar. Ya. Kemudian setelah dicek oleh Hawas, karena Hawas ini salah satu tugas utamanya adalah mengawasin kalau ini sudah pilot memang kurator, tapi kalau ketika PKPU itu pengurus ya. Setelah dicek semuanya ternyata utangnya lebih kecil dibandingkan dana yang ada di situ. Maka si termohon Bu Rosita dan Pak Eri ya, karena sudah capek katanya tadi udahlah nggak apa-apa dibayar saja. Nah itu juga masih ada ketentuan di dalam Undang-Undang Kepailitan pasal 259, jika itu PKPU, kalau ternyata dana yang ada itu lebih dari utangnya, maka PKPU itu ataupun kepailitan itu bisa dicabut. Artinya oke, saya bayar sejumlah itu, maunya membayar. Tapi ternyata karena tadi ada PKPU sementara itu 45 hari, kemudian kalau PKPU T tetap itu 270 hari, ternyata juga belum sampai 270 hari, kemudian diputus, nggak tahu kurang 2 hari kalau nggak salah ya. Dan anehnya lagi, putusannya tengah malam, bukan tengah malam lah, jam 11 malam. Masuk tengah sih, Prof. Ya, memang itu bukan jamnya sidang, meskipun kita juga tahu sidang di pengadilan itu ya pokoknya jamnya seringkali memang juga tidak bisa kita pastikan jam 9 pagi jadwalnya, bisa juga memang sampai sore sampai malam, apalagi kalau itu tipikor. Cuman dari pengalaman saya kalau di perkara perdata khususnya di pengadilan niaga, saya memang pernah juga ngalamin ya, sampai mulai dari setelah Isya sampai dengan jam setengah 11 malam saya pernah, tapi bukan putusan sidang. Kebetulan saya diminta untuk ahli, kebetulan kasusnya PKPU-nya Garuda waktu itu. Nah ini kalau kita melihat dari masih kurang 2 hari, artinya belum 270 hari, justru belum masuk ke PKPU-T menurut saya. Seharusnya tidak bisa dong kan gitu. Artinya kalau mau membuat putusan mestinya untuk T itu PKPU tetap itu adalah
270 hari itu dihitung sejak dari awal PKPUS 45 hari ditambah lagi sampai dengan 270 hari. Oke, itu artinya itu memang kemudian okelah kasasi kemudian dari PKPUT kemudian menjadi pilot. Nah, ketika pilot seolah-olah pasal 259 itu menjadi tidak berfungsi, gitu ya. Oke. Padahal itu ada 259. Nah, terus tadi ada catatan yang disampaikan oleh Pak Damian, ternyata ada dissenting opinion, kan gitu ya. Dissenting opinion yang intinya tadi sebelumnya bahwa ini sudah ada putusan dari Hawas, hakim pengawas, yang jumlah tagihan itu sejumlah 130 berapa tadi, dan dana yang ada dan aliran dana sebelumnya selama 2010 kalau saya dengarkan tadi sampai 2021 itu adalah ada 232 M. Dan ternyata dana itu yang ada di Bank Bukopin lebih dari itu. Dan tadi ingin membayar itu berdasarkan 259. Tapi ternyata putusan Hawas malah diajukan banding. Padahal Hawas ini justru menurut saya seharusnya final itu. Tidak perlu banding. Tapi ternyata banding, ketika banding diputus oleh Hatus, hakim pemutus. Dan ternyata dikabulkan. Dan pengabulannya adalah atau isi putusannya adalah pilot, dengan begitu. Wah, ini lebih bagus lagi, lebih arah lagi. Saya sih kalau bicara di bidang kepilitan dan PKPU, saya termasuk yang berharap banyak, berharap cukup besar, sangat besar. Dalam arti begini, ini masih ada upaya hukum kasasi. Mudah-mudahan nanti di kasasi ini ya betul-betul kembali ke hitohnya ya, kalau kita dalam Islam itu kembali ke hitohnya. Apakah pertanyaan saya mungkin ini juga ini kita belajar bareng-bareng. Pertanyaan saya, apakah memang ada kepalitan untuk ahli waris? Karena setahu saya di Undang-Undang Kepalitan itu tidak mengenal untuk kepalitan ahli waris. Tapi yang ada adalah kepalitan atas harta warisan. Karena pada prinsipnya kepalitan ini adalah sita umum atas harta kekayaan si debitur. Nah ini yang harus kita garis bawahi, bukan kepada ahli waris. Nah, jadi kepada harta warisan. Yang berikutnya, apakah bisa warga negara asing dipilotkan? Undang-Undang Kepilitan memang menyebutkan pasal, saya boleh baca ya, Bang Dery ya, silakan. Biar nanti kita tahu bareng-bareng gitu. Pasal 3 ayat 4. Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara RI. Ini maksudnya apa? Jadi warga negara asing itu bisa dipilotkan dengan catatan atau dengan syarat bahwa dia punya kegiatan usaha di Indonesia. Artinya dia punya aset, karena nanti yang dipilotkan itu bukan orangnya, tapi asetnya. Nah, kembali ke Bu Rosita, dalam hal ini Bu Rosita Pak Eri yang sebagai termohon terkait dengan akte 78 tadi, dia tinggal di mana? Dia warga negara mana? Singapura. Dia punya enggak kegiatan usaha di Indonesia tadi? Nah, dari fakta yang ada, ternyata beliaunya warga negara asing. Beliaunya ternyata tidak punya kegiatan usaha di Indonesia. Ternyata tadi juga diketahui bahwa sampai dengan ada pengajuan permohonan PKPU itu, ternyata mereka juga belum jadi ahli waris. Bahkan tidak tahu bahwa ada akte itu. Dan baru bisa membuka catatan terkait dengan keuangan keluarganya, dalam hal ini ayah mertuanya atau kakeknya tadi, adalah setelah mengajukan penetapan sebagai ahli waris, kemudian tahu, oh ternyata ada aset. Artinya Bu Rosita ini tidak berbisnis di Indonesia. Nah, seperti itu. Sehingga kalau mengacu kepada ketentuan pasal 3 ayat 4, maka sangat tidak tepat dan sangat keliru jika kemudian pasal ini dipakai untuk mempilotkan warga negara asing yang tidak punya kegiatan usaha di Indonesia.
Meskipun beliau ini masih keluarganya PT Kramayuda, sampai dengan detik diajukannya PKPU oleh para pemohon, beliau berdua dengan putranya Pak Eri ini belum pernah menjadi atau penerima warisan dari yang membuat Akte 78 itu. Artinya kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Kepailitan, khususnya pasal 3 ayat 4, memang menurut pasal 3 ayat 4 itu warga negara asing itu bisa atau boleh dipilotkan harta warisannya. Asal atau syaratnya adalah punya kegiatan usaha atau bisnis di Indonesia. Kenapa seperti itu pasal 3 ayat 4? Karena Undang-Undang Kepailitan ini mensyaratkan bahwa pilot itu adalah sita umum atas harta kekayaan si debitur. Kan begitu. Artinya juga bukan kepilitan atas seseorang atau ahli waris. Nah, ini harus kita semua memperhatikan. Jadi yang disita itu adalah asetnya, harta kekayaannya. Maka mengacu kepada pasal 3 ayat 4, bisa, boleh warga negara asing dipilotkan di Indonesia dengan catatan punya aset, punya kegiatan bisnis di Indonesia. Nah, di dalam kasus ini menurut saya ada banyak hal yang terganjal. Artinya terganjal apa? Tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Pertama, Borosita warga negara asing, yakni Singapura. Kemudian terganjal asas kedaulatan negara. Karena tidak tinggal di Indonesia, tidak punya harta kekayaan di Indonesia, artinya ini ada asas yang tidak bisa dilaksanakan. Indonesia dengan Singapura ini nggak ada perjanjian bilateral. Maka kalau ada orang Singapura, kemudian tinggal di sana, kemudian nggak ada kegiatan usaha, nggak bisa dipilotkan. Tapi kalau orang Singapura misalnya si A, si B itu punya aset di Indonesia dan punya bisnis di Indonesia, bisa. Seperti itu Bang Dery. Wah, siap. Kemudian kalau ya Bang Dery. Enggak, lanjut Prof. Lanjut, Prof. Ya. Oke, saya lanjut lagi dulu ya. Nanti boleh deh kita ngobrol, kita tanya kayak gitu. Nah, oke, kemudian bagaimana ketika ini sudah dipilotkan? Ya. Arahnya adalah bicara tentang upaya hukum. Dalam hal ini adalah kasasi. Kasasi ini memang pilot itu bisa diajukan kasasi. Kalau nggak salah yang mengajukan kasasi ini karena kemarin yang pilot itu adalah termohon yang dipilotkan, maka mestinya termohon mengajukan kasasi. Saya berharap banyak justru ketika kasasi ini mudah-mudahan nanti majelis kasasi di Mahkamah Agung ini kembali ke kitahnya dalam arti pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang 37 tahun 2004, BKPU dan Kepailitan, ini seharusnya dipakai. Maka seharusnya ini sudah nggak ada utang ya. Nggak ada utang di sini. Perjanjian ini yang berjanji sudah pada meninggal. Iya. Kemudian yang berikutnya perjanjian tadi adalah bonus. Bonus itu bentuknya adalah ada sekian banyak persyaratan tadi. Mulai dari pasal 1 sampai 7 kalau nggak salah. Bahkan di pasal 5 tadi disebutkan Pak Damiang, ahli warisnya membuka buku aja nggak bisa, nggak boleh. Karena cuma diberi bonus ini. Nah, seperti itu. Kemudian juga tadi ada dissenting opinion dari Hakim 2 kalau nggak salah ya. Bahwa karena sudah ada jumlah utangnya itu sudah dihitung setelah bisa menjadi minta penetapan sebagai ahli waris ke pengadilan, kemudian bisa membuka dana yang ada atau catatan yang ada di Bank Bukopin dan ternyata jumlahnya itu lebih tinggi dibanding utang yang dihitung oleh Hawas, hakim pengawas. Hawas ini juga seharusnya sudah benar. Karena sudah ada catatannya sekian loh, terus dananya ada sekian loh, kan begitu ya. Iya. Dana sekian itu ternyata lebih besar dibandingkan utang yang sudah dicatat oleh Hawas, hakim pengawas. Mestinya putusan Hawas itu sudah final, tapi sayangnya juga ketika diajukan banding oleh Hatus, hakim pemutus, ternyata malah dikabulkan dan dipilotkan. Ya, kira-kira begitu Bang Dery, harapan saya mudah-mudahan nanti
putusan majelis hakim dalam kasasi ini kembali ke yang seharusnya, maka warga negara asing tidak bisa dipilotkan, dan juga tentang ketentuan utang itu juga nggak terpenuhi, ketentuan tentang jatuh tempo dapat ditagih, ini juga nggak jelas, berarti tidak terpenuhi. Kemudian juga terkait dengan pembuktian sederhana, ini tidak sederhana. Kalaupun toh misalnya memang ngotot mau dibawa ke pengadilan misalnya, bukan tempatnya, bukan wilayahnya di pengadilan niaga, tapi mungkin bisa wilayahnya ke pengadilan negeri, atau karena ini terkait dengan ahli waris, maka pengadilan agama, karena Bu Rosita kalau nggak salah beragama Islam, ya begitu ya. Artinya kalau beragama Islam menurut Undang-Undang Pengadilan Agama, juga ini harus di pengadilan agama seperti itu. Tapi sebenarnya kembali lagi kalau saya ditanya, ini loh dasar perjanjian pemberian bonus yang ada di Akta 78 ini yang justru jadi poin utama untuk melihat semua case ini. Kira-kira begitu Bang Dery dari analisis saya terkait dengan akta dan lain sebagainya itu. Wow, siap, terima kasih Profesor Dr. Rahayu, ini pakar pilot ya, dan juga di bidang hukum tentunya gitu kan. Artinya saya juga jadi belajar dan kebuka nih. Maksudnya saya nggak maksud. Iya. Terima kasih loh Prof ilmunya, tadi penjelasannya juga. Saya aja mungkin bisa melihat bahwa ya saya sebatas pengusaha lah ya, bisa ngelihat bahwa akte mungkin ranah saya bukan nyampe ke legal gitu, ke hukum gitu ya. Tapi aku dari sini aja sih sebenarnya ya kita kan sering lah ya urusan sama notaris, ya kan, tanda tangan itu, tanda tangan ini, akte itu, akte ini gitu ya. Ya bacaannya sih sebenarnya gimana tiba-tiba jadi utang, itu aja sih pertanyaan saya. Iya kan? Betul. Nah, belum lagi nih izin ya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Ini mungkin keluar konteks tapi saya rasa bisa menjadi satu bahan insight lah ya mengenai kalau tadi muslim misalnya, yang menuntut juga muslim misalnya dan seterusnya. Dua hal yang mau saya titik beratkan adalah yang pertama mengenai kita kembalikan ke akad. Betul. Karena muslim itu sebagaimana yang dipegang akadnya. Betul. Terus yang kedua adalah mengenai bisnis di fikih muamalah. Di ilmu fikih, apalagi ini udah jelas ya, misalnya ini bonus. Tapi oke lah, anggaplah misalnya ini perusahaan, anggaplah ini ada dana investasi, misal ini saya ngarang-ngarangnya aja dulu ya. Jadi sengaja diribet-ribetin lah. Kalau ini udah jelas ya bonus itu jadi utang. Anggaplah ini udah parah deh, udah satu perusahaan. Yang mana memang mungkin investor atau mungkin mudharabah atau mungkin masyarakat dan seterusnya. Yang namanya secara fikih muamalah, secara akad, untung sama-sama, rugi sama-sama. Makanya pernah dengar nggak ceritanya kalau lagi untung, ya udah oke bagi-bagi, tapi begitu rugi nggak mau tuh di-convert ke utang. Aduh, udah nggak sesuai dengan akadnya, dan di akhirat juga Anda kena. Nggak bisa tiba-tiba ngerubah akad di tengah jalan gitu. Gitu. Nah makanya ya itu izin ya, ini nggak maksud mengustadkan, tapi di ranah fikih muamalah kalau sama-sama si pemberi bonus dan juga si penuntut juga muslim, ya saya ajaknya dengan kaidah muslim gitu aja sih. Nah gimana Pak Damian? Ya, balik lagi, ceritanya tadi saya harus lanjutin. Ketika kita dapat penetapan ahli waris dan dapat 232 miliar aliran dana, kita kan kemudian mengajukan permohonan agar dilakukan perubahan yang namanya daftar piutang tetap sebesar 541 miliar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena ada fakta ini. Nah, kemudian dari si pemohon PKPU atau si kreditur ini tetap menolak. Akhirnya balik lagi ke mekanisme hukum. Ketika ada perselisihan ini maka diselesaikan oleh yang namanya hakim pengawas. Akhirnya hakim pengawas di bulan Mei, tanggal 16 Mei kemarin mengeluarkan penetapan bahwa nilai utang adalah nilai tagihan adalah 132 miliar. Karena ada aliran dana ini. Nah, di titik itu ibu dan anak ini kan udah berproses dari tahun lalu nih, udah capek, udah lelah. Ibaratnya harus ada perusahaan yang harus kita urus, ya kan? Nah, akhirnya dan di satu sisi juga di dalam saldo
terakhir di Bank Bukopin ini kan ada nilai yang lebih besar dari 132 miliar itu. Nilai tabungan. Nilai tabungan di ujung ada. nih berarti. Iya, nanti ada di situ. Nah, akhirnya ibu dan anak ini kemudian mengajukan yang namanya permohonan untuk pencabutan PKPU sesuai dengan pasal 259 Undang-Undang Kepahilitan dan PKPU. Apa syaratnya? Apabila ada kemampuan membayar. Nah, kan ada nilai yang lebih besar dari 132 miliar, ada saldo yang semua sudah kita buktikan juga, sehingga syarat itu sudah terpenuhi, syarat pencabutan PKPU itu terpenuhi. Nah, meskipun kita dengan terpaksa karena kita harus keluar, salah satu syarat alasan untuk keluar dari proses PKPU ini adalah dengan pencabutan. Di luar itu adalah perdamaian. Nah, akhirnya ibu dan anak ini mengajukan permohonan pencabutan dengan alasan tadi bahwa ada nilai yang lebih besar. Nah, di tanggal 31 Mei kemarin jam 11 malam, di luar dugaan sama sekali, kita, ibu dan anak kita semua tidak ada berpikir sama sekali kalau kita akan dipilotkan. Waduh, dan pengen bayar juga ya? Dan pengen bayar. Pengen bayar juga, misalnya pengen ya sudahlah daripada capek. Iya. Sebenarnya bukan ada kewajiban untuk bayar ya. Tapi ya sudahlah ya. Ibu Rosita selalu pakai terminologi kita terpaksa untuk harus bayar karena itu salah satu cara untuk keluar dari proses ini. 132 miliar. Yuh. Sedangkan ada nilai yang lebih besar daripada itu di saldo. Nah, kemudian pada saat tanggal 31 kita berpikir bahwa oke, PKPU ini dicabut, ini kita udah keluar. Ternyata setelah kita menunggu sampai dengan jam 11 malam, kita kaget kalau putusannya adalah kita dijatuhkan pilot. Alasannya dari hakim pemutus 2 orang, ketua dan majelis anggota 1, ini menyatakan bahwa kita dipilotkan karena seolah-olah selama 270 hari proses PKPU ini tidak ada perdamaian. Lah, kita kan mau membayar. Ya kan, orang mau membayar, masa dibilang tidak ada perdamaian? Belum membayar 270 lagi hari ini. Belum. Itu di hari ke-268. Ya. Padahal syarat di dalam pasal 230 Undang-Undang Kepahilitan itu, seorang bisa dijatuhkan pilot itu apabila 270 hari itu terlewati dan tidak ada perdamaian, dan secara prosedur harus ada rekomendasi dari hakim pengawas terlebih dahulu. Ini hakim pengawas tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk kita dipilotkan. Hakim pengawas tidak ada rekomendasi. Terus kemudian di satu sisi juga harinya baru hari ke-268, itu di hari Jumat. Alasannya bahwa karena 270 hari itu jatuh di hari Minggu, sehingga diambil ke depan. Nah, ini aneh. Secara prosedur di pasal 1 angka 9 Undang-Undang Kepahilitan dan PKPU itu sudah dikatakan bahwa namanya hari itu dalam hal hari itu berakhir di batas waktu itu berakhir di hari Minggu atau hari libur, maka yang berlaku adalah hari berikutnya. Artinya di hari Seninnya 270 hari hitungannya. Normalnya seperti begitu dan itu memang ada dasarnya. Tapi ini dipaksakan maju. Lo kata gajian, lo kata payroll di weekend dimajuin di Jumat. Makanya. Dan setelah kita menerima salinan putusan, Pak Dewi, ternyata itu musyawarah hakim itu sudah dilakukan di tanggal 30, 1 hari sebelumnya. Untuk membacakan sebuah putusan, kan tidak perlu kita harus menunggu sampai jam 11 malam, bukan? Karena musyawarah sudah dilakukan tuh di hari sebelumnya. Itu yang aneh. Kenapa harus menunggu sampai jam 11 malam? Itu dari aspek prosedur. Dari aspek substansinya, alasan kita dipilotkan karena seolah-olah bahwa tim pengurus menolak 132 miliar sesuai penetapan hakim pengawas. Ada nggak? Sehingga masih ada perselisihan. Penolakan itu ada? Padahal enggak. Pengurus pada saat itu, ini pertimbangan ini rancu nih. Karena di satu sisi bilang bahwa ada penolakan dari pengurus, tapi di pertimbangan lainnya menyatakan bahwa meskipun pengurus telah tunduk pada penetapan hakim pengawas, tapi ternyata hakim pengawas belum menandatangani daftar piutang tetap sebesar 132 miliar yang dibuat oleh pengurus, itu belum ditandatangani hakim pengawas, sehingga belum memenuhi syarat sesuai dengan pasal 270. Loh, kok aneh, satu putusannya bertentangan, yang kedua di satu sisi itu tidak ada kewajiban bagi hakim pengawas sesuai pasal 270 yang disebutkan dalam pertimbangan untuk hakim pengawas menandatangani daftar piutang tetap itu tidak ada kewajiban. Jadi ini seperti terkesan dicari alasan, pokoknya pilot. Kesimpulannya kan jadinya seperti begitu, dugaannya seperti begitu.
Karena alasannya bahwa ada perselisihan tagihan. Loh, perselisihan tagihan gimana lagi? Yang namanya hakim pengawas sudah mengeluarkan putusan, siapapun harus tunduk. Kita si debitur, kita selaku debitur, kreditur, kurator, pengurus, itu semua harus tunduk pada ini, pada penetapan itu, sehingga nilainya seharusnya udah final. Nah, itulah yang mengakibatkan kenapa ada dissenting opinion. Jadi di antara 3 hakim ini, ketua dan anggota 1 itu menyatakan kita pilot. Ketuanya namanya Pak Heneng, anggotanya Bu Betsy. Nah, ketua dan anggota 1 ini adalah hakim yang memutus awal kita PKPU tahun lalu. Kalau anggota 2 yang memberikan dissenting ini adalah hakim yang baru masuk di bulan Desember tahun lalu menggantikan ketua majelis yang dimutasi ke pengadilan lain. Jadi memang hakim anggota 2 menurut pandangan kita yang memberikan dissenting opinion ini memang sangat objektif. Jadi masih sesuai aturan hukum. Nah, dissenting dari hakim anggota 2 itu menyatakan bahwa perkara ini sudah salah sejak awal. Kenapa? Di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak dikenal yang namanya PKPU ahli waris. Yang dikenal adalah kepailitan harta peninggalan. Jadi bukan orangnya yang dipailitkan, tetapi hartanya yang diambil. Kalau memang itu benar ada utang dan ada yang berutang itu udah meninggal. Jadi bukan mekanismenya adalah PKPU ahli waris. Nah, jadi menurut hakim anggota 2 perkara ini sudah salah sejak awal. Yang kedua, pertimbangan kedua adalah bahwa penetapan hakim pengawas 132 miliar itu final. Siapapun harus tunduk. Tidak ada alasan bagi pengurus atau siapapun untuk menolak penetapan itu karena itu produk hukum dan tidak bisa diajukan upaya hukum. Yang ketiga, syarat pencabutan PKPU berupa ada kemampuan membayar telah terbukti karena ada saldo rekening almarhum di Bank Bukopin yang telah dibuktikan dalam persidangan yang nilainya melebihi dari 132 miliar itu. Sehingga menurut anggota 2, PKPU ini seharusnya dicabut, bukan dipailitkan. Karena kelebihan saldonya karena ada mampu bayar, ada hartanya, ada duitnya itu loh. Iya, kecuali memang ada duitnya ya sudah ya pilot duitnya. Iya, betul. Nah, ada kemampuan membayar kok. Dari aspek prosedur udah salah karena di hari 268, dari aspek substansi pun tidak layak karena ya udah orang mau mampu membayar, ada kemampuan membayar sesuai dengan nilai penetapan hakim pengawas, tapi kemudian dianggap masih ada perselisihan. Lo perselisihan apa? Penetapan hakim pengawas ini diabaikan begitu saja? Kan aneh. Nah, itulah alasan kenapa pasca putusan pilot ini kita mengajukan kasasi dengan beberapa poin. Meskipun demikian, kita melihat bahwa perkara ini kesalahan ini bukan hanya terjadi dalam proses putusan pilot ini aja, tapi majelis hakim di kasasi nanti harus memeriksa bahwa perkara ini dari awal ini sudah salah, ya kan? Dari konteks perjanjian khususnya yang kita bilang tadi bahwa tidak ada utang. Apapun itu tidak ada utang karena pasalnya kan telah jelas. Orang beranggapan ada utang, semua kan dasarnya adalah utang piutang itu dasarnya adalah perjanjian. Nah, perjanjian ini kan sudah jelas tadi untuk kesejahteraan, artinya tidak wajib. Terus para pihak di perjanjian itu, pihak kedua khususnya nih sudah meninggal, pihak pertama juga sudah meninggal. Terus ada klausul lagi tadi bahwa dilarang melihat pembukuan, melihat saja dilarang, apalagi menghitung, ya kan? Menghitung laba, menghitung keuntungan, menghitung bonus dari laba bersih kalau memang itu untung, ya kan? Melihat pembukuan saja dilarang kan? Jadi dasar tuntutan 700 miliarnya itu yang awal lo ya? Iya. Itu apa dasarnya? Itu yang jadi pertanyaan ya. Jadi di dalam struktur kepengurusan Kramayuda ini ada salah satu dari ahli waris dari pihak kedua di perjanjian ini yang menjabat sebagai direksi di situ. Sehingga kemudian sebelum proses PKPU ini dilakukan, mereka menyurati Kramayuda. Mereka menyurati untuk diberikanlah untuk memperoleh data keuntungan. Akhirnya keluarlah satu surat dari Direktur Kramayuda yang memberikan rincian, ya, satu lembar surat yang memberikan rincian laba bersih, keuntungan bersih dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2022. Kemudian itu dihitung sendiri oleh mereka. Nah, jadi tidak ada laporan keuangan. Nah, makanya kita balik lagi tadi, kalau melihat saja itu dilarang, apalagi menghitung.
Iya kan? Iya kan? Iya sih. Ya kan memang harus melewati fase melihat dulu agar lu bisa ngitung kan gitu Iya. ya. Tapi tiba-tiba dia langsung menghitung. Iya, akhirnya menghitung dan dikabulin lagi perhitungan itu sama hakim kan. Udah kacau di sini kan sejak awal perkara ini. Nah, itu di pasal 4 kalau kita bicara dilarang melihat pembukuan. Pasal 5 lagi, tidak wajib diberikan setiap tahun, akan diusahakan. Kan jadi nggak jelas, kalaupun itu sesuatu yang harus dibayarkan, tahun-tahun berapa saja sih yang harus dibayarkan? Padahal kan kita nggak bisa seperti begitu. Dalam proses kepailitan dan PKPU, pembuktiannya tuh harus sederhana. Artinya jatuh temponya sudah pasti. Kalimat diusahakan ini kan membuat sehingga nilai utang kalaupun ada, itu jadi tidak pasti. Iya bias ya. Kewajiban ini jadi bonus ini jadi tidak pasti tahun-tahun berapa aja yang dibayarkan. Terus kemudian lagi, yang paling terpenting adalah perjanjian ini ya kan, bonus ini diberikan sepanjang ya almarhum sepanjang PT Kramayuda memperoleh keuntungan, dan kata penghubungnya adalah dan, bukan atau. Ya. Artinya harus dua-dua ini terpenuhi. Harus ada untung dan almarhum masih hidup. Kecuali kalau kata penghubungnya ada atau. Ya, bisa dipilih salah satunya kan. Ya. Tapi ini dan, artinya dua-dua ini semua terpenuhi. Kalau Pak Syarnobi saja sudah meninggal, pihak pertama di perjanjian sudah meninggal, maka bonus ini sudah berakhir. Ya udah kelar karena memang udah nggak ada orangnya. Udah nggak ada orangnya. Kan dia yang berkewajiban. Meskipun demikian kan itu semua diabaikan sama sekali sehingga diputus ini dalam proses PKPU dan pilot. Siap. Ini yang kita sesalkan. Siap, Pak Damian. Ini saya banyak dapat kesimpulan deh. Yang pertama berarti kasasi ini sudah langsung ke Mahkamah Agung. Itu kapan putusannya? Kemarin kita ajukan bulan Juni. Saat ini sudah per hari ini sekitar sudah hari ke 35. Berdasarkan aturan harus 60 hari. Oh, berarti kita nunggu sebulan lagi. 60 hari. Ya artinya mungkin ya kita berharap dalam bulan inilah. Oke, berarti misal aja nih tiba-tiba saya coba bukan benturkan ya, tapi saya pengen lihat dari sudut pandang misalnya. Coba nih buat Anda yang penuntut ini hadir dong di sini. Saatnya mungkin Anda berbicara, perlu lagi nggak? Apa tinggal nunggu aja Mahkamah Agung? Ya proses dari segi penasaran proses aja sih jawaban-jawaban dari. Ya itu kita harapkan juga kalau memang ada kita bersedia. Mari kita biar dong. Jadi jangan satu arah nih Pak Damian ya kan. Betul. Kalau ada aja gitu, kalaupun berani atau pemohon PKPU 1 gitu kan. Arsyad Rashid ya. Muhammad Arsyad, wakil ahli waris lain. Ya. Pemohon PKPU 2 Said P, wakil waris lain. Pemohon PKPU 3 Indra PS. Pemohon PKPU 4 Daud KR. Ya. Ini nih. Wakil 2 ahli waris lain. Ya. Dan yang menarik lagi nih, yang menarik adalah pasca putusan ini selain kita kasasi, kita melaporkan 2 hakim pemutus ini yang memutus kita pilot ini ke pengadilan diantaranya adalah kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Karena kita menduga bahwa putusan itu tidak benar, ada pelanggaran kode etik di sini. Waduh, siapa nama hakim ya? Hakim. Boleh disebut sih kalau kayak gini? Kan jelas semua ada di putusan kan, bisa dibaca juga, orang bisa melihat. Siapa hakim yang ketua majelisnya namanya Pak Heneng ya, Pak Heneng Pujaji, sama anggotanya namanya Ibu Betsy Siskemanu. Ini yang memutus kita pilot. Hakim memutus kita pilot. Yang kita laporkan ke Pengadilan Tinggi. Dan setelah saya diperiksa, ini ada proses lagi nih. Setelah saya diperiksa, yang menarik adalah di dalam proses pemeriksaan itu oleh hakim tinggi, hakim senior yang di Pengadilan Tinggi sebagai pengawas dari hakim di bawahnya termasuk Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, itu berpendapat bahwa kita sempat diskusi dan sempat ada jokes bahwa kalau semua warga negara asing bisa di PKPU dan pilot di Indonesia, ini jangan-jangan Donald Trump bisa di PKPU di Indonesia nih secara itu real. Bisa juga ya. Iya, dengan gampangnya kan. Ngasal gitu hidup bernegara ya. Kayak nggak mungkin loh maksudnya beda negara gitu tiba-tiba pilot. Nah, akhirnya pada tanggal 8 Agustus kemarin kita akhirnya terima tembusan surat dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Surat itu ditujukan kepada Ketua MA dan Badan Pengawas Mahkamah Agung yang isinya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diantaranya 2 hakim Bu Betsy dan Pak Heneng ini dianggap melanggar kode etik sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berupa mutasi ke pengadilan negeri yang kelasnya lebih rendah. Wah. Nah, persoalannya
itu rekomendasi kepada Mahkamah Agung dan Badan Pengawas. Sudah berapa bulan ini kita masih menunggu nih eksekusi dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung maupun Badan Pengawas. Oke. Baru saya mau nanya tentang ganjarannya apa? Berarti dimutasi atau dicopot? Dimutasi ke dicopot nggak bisa? Ya, dimutasi artinya mereka harus pindah dong, harus pindah. Enggak, dari. maksudnya bahasa copot tuh bukan dipindahin ya dicopot aja gitu. Apa? Ya. Iya, nggak ditugasin. Kayak biasanya kan ada oknum kepolisian kan dicopot gitu. Ya memang sanksinya kan mungkin di internalnya kan ada berbagai macam ya. Tapi dimutasi kayak lebih rendah. Ya, itu sanksinya adalah dimutasi. Rekomendasi sanksinya adalah dimutasi ke pengadilan yang kelasnya lebih rendah. Itu apa biasanya pendapatannya juga menurun? Mungkin dari kelas pengadilan kan perkara dan sebagainya juga kan berbeda. Berbeda kelasnya ya. Iya. Nah, yang menjadi kita menanti-nanti selama udah hampir 2 bulan ini adalah kapan nih Mahkamah Agung mau menjalankan rekomendasi ini nih. Loh kan 60 hari, Pak. Bukan, itu kasasi. Kasasi. Yang ini kan pelanggaran etik nih. Yang etik ini kan kita masih menunggu sampai saat ini. Kita udah diperiksa, semua diperiksa untuk memutasi kan seharusnya kan nggak sesulit itu. Berat, panas. Kalau sampai nggak dimutasi kan kita justru mempertanyakan ini ada apa nih, kan udah ada pemeriksaan. Ya kan, biar objektif lah. Ya, sabar, tenang Pak. Nih saya sebagai median di sini. Saya jadi mengingat bahwa agak lucu memang ya, kadang kita tiba-tiba dipilotkan di negara lain, bukan negara Indonesia. Emang lagi istilah oknum-oknum hakim ini lagi ngetren, Pak. 90 tambah 6 aja bisa 99. Ya kan, di menit injury time Indonesia Bahrain ini kan agak bingung, harusnya 96 tuh. 90 tambah 6. Lebihan waktu 6 menit jadi 99. Jangankan itu, yang ini aja nggak heran saya, Pak, ya kan? Orang yang nggak punya usaha di sini, orangnya di Malaysia tiba-tiba bisa dipilot, ya kan? Nah itu kan nggak heran lah, bisa kadang begitulah kadang. Dan yang lucu lagi, kalaupun dianggap perjanjian ini berlaku sampai ke ahli waris, yang menjadi pertanyaannya sampai generasi keberapa? Sampai 100 generasi di bawahnya harus bisa pakai akta 78 ini untuk menghitungkan dasar hutang. Kan harus ada kepastian hukum di sini. Kan nggak bisa seperti begitu. Mentang-mentang ahli waris meskipun dia udah generasi ke 1000 atau mungkin ke 100 atau berapa, kan nggak mungkin, harus tetap diberlakukan akta ini kan. Kita tunggu berarti putusan dari Mahkamah Agung. Ya, Ibu Betsy, Bapak Heneng. Ya. Nah, ini mungkin ada punya akses ke sana. Beliau susah juga sih. Saya pengen tahu klarifikasi dari beliau apa tuh. Iya. Nah, kenapa kita juga minta itu? Karena ketika proses pilot ini berjalan, maka verifikasi berjalan lagi. Proses verifikasi berjalan lagi. Di mana ada perselisihan tagihan, itu diselesaikan melalui mekanisme renvoy. Kalau dulunya di PKPU itu renvoy itu penyelesaian perselisihan tagihan. Berapa nilai tagihannya. Karena prosesnya diulang lagi nih. Nah, saat ini yang menjadi menarik adalah di proses pilot ini kan mendaftarkan tagihan lagi tuh. Para pemohon pilot atau kreditur mendaftarkan dengan nilai yang tidak tanggung-tanggung, 1,2 triliun di tahap pilot ini. Dan tetap kita beranggapan bahwa ini seharusnya tidak ada utang. Kita mau memberikan hanya cuma sebesar 21. Ya ibaratnya kerohiman lah, karena ini masih ada keluarga juga. Ya, uang kerohiman itu berapa? Ibu dan anak ini mau memberikan sebesar sekitar 21 miliar kalau mau. Ya, mengakui bahwa mau memberikan cuma sebesar itu dengan atas dasar itikat baik. Nah, karena kita menolak dari awal, perjanjian sebenarnya nggak berlaku kan menurut kita. Tapi tetap ada itikat baik, uang kerohimannya 21 miliar. Ya, itikat baik lah, ya 21 miliar. Kira-kira mungkin diambil. Nah, ini yang kemudian ditolak oleh kurator profesi yang diangkat. Kalau dulu di PKPU istilahnya pengurus. Sekarang kan istilahnya kurator. Nah, kurator di proses ini mereka mengakui 132 miliar. Nah, sedangkan kita 21 miliar, sedangkan dari si kreditur pihak pemohon ini mereka bertahan dengan 1,2 triliun. Nah, ini kan ada selisih berarti kan. Kalau dulu diselesaikan hakim pengawas, sekarang diselesaikan oleh hakim pemutus. Hakim pemutus itu siapa? 2 orang ini lagi. Itulah kenapa kita bilang sebaiknya mereka diganti. Putusan eksekusi dari rekomendasi pengadilan tinggi segera harus dijalankan. Karena kalau mereka akan tetap berada di sini, ya kita terus terang kita udah kehilangan, ibu dan anak ini udah kehilangan kepercayaan. Mau percaya mau gimana lagi?
Oke. Itulah kenapa kita minta supaya diganti. Selain sudah ada rekomendasi dari pengadilan tinggi, mereka juga saat ini sedang menangani proses Renvoy tadi ini. Jadi seharusnya mereka diganti biar lebih objektif, dikasih lah hakim-hakim lain. Kan banyak itu di pengadilan niaga itu kan ada hakim-hakim lain, seharusnya diganti. Nah itu dia kenapa 2 itu yang ditugaskan. Memang aturannya seperti begitu. Memang aturannya. Jadi SOP-nya secara ini tapi SOP-nya meskipun ada hakim-hakim lainnya juga bisa aja diganti ya. Bisa, karena itu semua kewenangan kan ada di ketua pengadilan negeri. Penentuan majelisnya ada pada ketua pengadilan negeri. Kalau ketua pengadilan negeri tidak mau ganti, ketua pengadilan niaga maksud saya. Kalau ketua pengadilan niaga tidak mau ganti, ya rekomendasi dari pengadilan tinggi segera dijalankan biar mereka langsung dimutasi kalau memang itu dijalankan. Ketua pengadilan negerinya siapa? Saat ini Pak Rudi namanya. Pak Rudi. Jadi ada Pak Rudi, ketua pengadilan negerinya. Ketua pengadilan niaga Jakarta Pusat, ya. Oke, sama Ibu Betsy sama Pak Heneng. Ya. Coba mungkin tim sosmed kita bisa dicek apakah begitu sosial medianya di bawah-bawah pernah ada, atau di Google pernah ada jejak digital, pernah mereka berfoto bersama dengan 4 penuntut ini. Nah kan saya cuma nanya ya, kalau nggak ada ya udah. Kita punya tim IT kok. Ibu Prof ketawa. Ada apa Prof? Ya kan cuma nanya, barangkali lu pernah ngopi-ngopi. Nggak ada masalah juga kan, di tahun 2016 misalnya pernah ngopi-ngopi. Kita nggak tahu, kita objektif lah, ya kan. Mungkin sudah di ujung obrolan. Harapannya berarti buat Pak Damian, Ibu Profesor Dr. Rahayu gitu ya. Kira-kira apa yang mungkin ada yang belum disampaikan kepada orang-orang terkait dalam hal ini? Damai mungkin nggak? Saya nggak bisa menjawab kalau itu. Mungkin itu Bu Rosita dan Peri yang lebih pantas menjawab. Tapi kalau ditanyakan saat ini, mereka dalam keadaan sakit. Sudah sekitar 2 bulan ini mereka sakit. Ada surat sakit dari Rumah Sakit Mount Elizabeth di Singapura bahwa mereka sakit karena tekanan psikis yang dialami, ya kan. Ya kita bisa membayangkan ditinggal suami, ditinggal ayah, kemudian berhadapan dengan tuntutan yang nilai fantastis yang seharusnya tidak pernah ada dan dilakukan oleh orang-orang yang notabene selama ini hidup bersama dengan almarhum, ya kan, di Indonesia maksudnya, yang seharusnya mungkin kalaupun ada itu seharusnya dibicarakan, jangan tunggu sampai beliau meninggal baru kemudian diajukan melalui proses hukum, dan proses ini kan bisa berimbas kepada harta yang selama ini dikuasai dan dipelihara dengan baik, yakni PT Kramayuda, ya kan, karena kan bisa berdampak pada sahamnya. Sahamnya kan bisa dijual, ya kan? Kalau sahamnya dijual, hancurlah pihak lain yang masuk situ kan, artinya aset mereka kan hilang. Nah, tapi kan dapat exit, ya. Tapi kan dapat uang sesuai dengan valuasi perusahaannya. Kalau itu tuntutannya benar, kalau itu memang benar ada utang, semua orang kan pasti tidak akan mau terima. Kalau memang terhadap putusan yang tidak benar, terhadap apa yang seharusnya tidak terjadi, utang yang seharusnya tidak ada. Ya, iya kan orang nggak bakalan terima kan, sampai bukan ini psikisnya kan yang kena kan jatuhnya kan. Gila, akhirnya gue juga ngerasa ini gimana jadinya, mungkin orang-orang yang akhirnya masuk penjara tapi tiba-tiba mungkin bukan dia pelakunya apa segala macam, itu berasa banget tuh, berarti harus ngerasain dan dipaksa untuk tiba-tiba lah gue punya utang ya gitu. Ya itulah kondisi ibu dan anak yang dirasakan sampai dengan hari ini, itu yang miris. Kesian, ibu rumah tangga lagi ya? Ibu rumah tangga. Ya Allah. Baik, kita tunggu update-nya aja ya, karena belum ada putusan yang lebih detail, karena takutnya ini kan terlalu satu arah. Kalau kita sih ingin menambahkan, majelis hakim sudah ditentukan, ya kan, nomor perkaranya sudah ada, publik juga bisa mengawal perkara ini, nomor 1103, ya, publik semua bisa mengakses, ya kan. Di satu sisi juga hakim-hakim yang menangani ini hakim agung, ya, kita sangat percaya pada kredibilitas mereka, ya. Ketua majelis hakimnya yang mulia Prof. Pak Samsul Ma'arif, ya kan? Di satu sisi juga anggota ada di antaranya adalah Pak Prof. Haswandi, ya kan? Kita sangat yakin, ya kan, pada kredibilitas dari yang mulia Hakim Agung ini. Kita berharap para Hakim Agung ini bisa melihat persoalan ini, karena ini bisa menjadi presiden buruk apabila putusan ini tetap dipertahankan, ya kan? Aduh, iya lagi. Masalahnya belakangan ini netizen pada lagi sensitif sekali gitu loh ya. Gak heran Indonesia
Nggak heran. Kayak lu lupa lu tinggal di mana. Ya Allah, gimana tuh Prof? Malu banget saya baca-baca komen kalau tiba-tiba misalnya maaf ya, ada hukum-hukum yang ternyata dilakukan oleh oknum-oknum akhirnya menjadi bengkok tuh hukumnya. Itu kan ditunggangin sana sini. Itu malu loh dibaca-baca orang-orang di mata dunia tuh. Nggak heran. Ya lah bro, kayak baru tinggal setahun 2 tahun aja di Indonesia. Saya tuh ngeliat tuh kayak, padahal ini bukan kasus saya gitu loh. Tapi menjadi malu sendiri. Ya Allah, iya lagi Indonesia segini amat ya. Kalau memang bener adanya ternyata ada banyak oknum ya di dalam ya. Ayolah guys gitu, maksudnya kita sehatkan bangsa kita ini. Malu banget. Jangan-jangan Mas, kita sebagai lawyer, kan kita kayak pasal aturan yang kita pelajari itu kayak seperti tidak berlaku. Seharusnya A bisa jadi B. Ini kan yang miris sekali. Jadi kayak apa namanya? Intelektualitas itu tidak berlaku. Ini gitu. Saya lihat aja ntar di komen-komen nih, coba aja cek aja. Ini kita ngomong begini nih, ntar yang komen begitu kan. Ya Lader kayak baru tinggal 20 tahun aja di Indonesia. Wajar. Gitu. Kan malu lagi kan. Aduh, ya coba kita cek aja ya. Prof, gimana masih ada di sana Anda? Ya mungkin sebagai penutup Prof, apa yang Anda harapkan dalam kasus ini Prof? Iya, Bang Dery, terima kasih. Sama-sama. Kayaknya ada satu hal yang saya ingin sampaikan dulu ya sebelum ke penutup itu. Ya. Terkait dengan bagaimana sih ini nanti kalau kira-kira dampaknya terhadap apa ya, khususnya hukum kepalitan dan lebih khusus lagi kepada warga negara asing yang tadi meskipun Bang Damian dan Bang Dery sudah menyampaikan, saya melihatnya begini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu tentang kepastian hukum. Ini menjadi dipertanyakan tentunya. Ketika alur putusan seperti 4 yang sudah disampaikan tadi, maka menjadi kepastian hukum dipertanyakan, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada ketidakadilan ya, khususnya bagi ahli waris dan lebih khusus lagi kepada warga negara asing. Nah, ini nanti pasti akan berdampak juga kepada apa? Kepercayaan investor asing tentu. Iya. Oh, iya. Iya. Tapi Belum ke investor investor asing, paling tidak penerapan PKPU ini loh sangat dipertanyakan, baik tadi dari sisi formil maupun dari sisi materialnya. Formilnya tadi ternyata ada putusan kalau itu PKPUT tetap belum sampai 270 hari, bahkan kemudian juga tengah malam atau jam 23 ya, berarti jam 11 malam itu, dan itu belum sampai di 268. Kalau itu hari Minggu, kembali tadi Pak Damian sudah menyampaikan pasal 1 ayat 9 itu, ya kalau hari Minggu ya berarti hari berikutnya, kan tinggal nunggu Senin kan gitu aja. Kenapa malah dimajuin ya? Kita aja bukan orang hukum aja paham ya. Kocak. Secara formil. Kemudian masih secara formil lagi-lagi Hawas sudah memutuskan, tapi ternyata Hatus kemudian mengabulkan banding tadi dan kembali ke nol lagi atau kembali ke awal. Bahkan padahal ketika 259 itu, pasal 259 ini kan PKPU, utangnya itu lebih atau di bawahnya nilai aset yang dipunya. Artinya kalau sudah dibayar sesuai dengan aset yang dipunya, bahkan masih punya sisa, sudah selesai kan begitu. Itu juga dilanggar kan begitu. Belum lagi kalau secara pelanggaran materialnya. Materialnya tadi ngomong tentang utang. Utang ini apa itu betul utang? Utangnya apa sudah bisa diatur apa itu sesuai dengan perjanjian? Karena ternyata utangnya juga tidak benar. Utangnya cuma sepihak. Tidak ada kewajibannya kan begitu. Nah, kemudian juga tentang jangka waktu. Jangka waktunya nggak ada di situ, nggak jelas kapan. Kemudian hal yang lain, apakah sudah jatuh tempo? Nggak ngerti, wong jangka waktunya juga nggak ada kok. Kan nggak ada jatuh temponya juga. Dapat ditagih ya otomatis nggak bisa dong ditagih kan begitu. Kemudian material yang lain mana? Pembuktian sederhana. Ini pembuktian sederhana, ini tidak sederhana kemudian karena harus dihitung betul utangnya berapa, dengan siapa saja, dan seterusnya. Bahkan tadi syarat-syarat yang lain tidak bisa membuka pembukuan. Ternyata tagihnya besar 750, nggak ngerti dasarnya apa untuk ngitung itu. Nah, dari situ itu banyak sekali yang terlanggar gitu. Oke, yang ingin saya sampaikan lagi, yang kedua,
Dampak jangka panjang terhadap penegakan hukum di Indonesia. Pertama apa? Dampak terhadap kepercayaan investor asing. Ya, mengingat Bu Rosita ini dan Pak Eri itu adalah warga negara asing, dalam hal ini warga negara Singapura. Ya ini kalau kita melihat gimana sih sebenarnya sistem hukum yang ada di Indonesia ini, mengacu ke tadi pasal 3 ayat 4, padahal hanya mestinya warga negara asing yang punya bisnis di Indonesia, yang asetnya jelas ada. Ini nggak ada bisnis. Katanya Bu Rosita itu kan ibu rumah tangga, kan gitu ya. Itu juga tidak terpenuhi. Maka mungkin juga saya akan menyangkut ke lebih luas lagi. Bagaimana kemudian tentang citra penegakan hukum di mata internasional ini. Nah itu yang kita juga harus kita pertimbangkan lagi. Dan saya melihatnya ini di kasus ini, ya presiden hukum yang, maaf dalam tanda petik saya mengatakan sangat buruk lah. Sangat buruk ini. Ini seperti apa sih sebenarnya hukum yang berlaku di Indonesia? Termasuk dalam proses PKPU, dalam proses kepailitan, dan seterusnya. Nah, maka yang terakhir, semestinya lah perlu adanya suatu reformasi hukum lah. Penting rupanya untuk melakukan reformasi hukum khususnya dalam bidang kepailitan maupun PKPU. Dan lebih khusus lagi ini tentang kepailitan lintas batas. Ini kalau kita bicara tentang kedaulatan negara terkait dengan pasal 3 ayat 4 tadi, apalagi ini Singapura. Setahu saya Indonesia dengan Singapura nggak ada perjanjian bilateral khususnya terkait dengan kepailitan ini, sehingga seharusnya kembali lagi tidak bisa. Saya tadi barusan membaca, kebetulan ada Ketua AKPI, Bang Imran Natheng, kayaknya ada kerjasama, tapi bukan di Singapura, kayaknya Asia Tenggara. Tadi kayak saya baca salah satunya Malaysia. Nah ini ada rencana kira-kira seperti apa itu, nah misalnya kayak gitu. Nah kita ini dengan mana? Singapura itu belum ada, setahu saya sampai detik ini. Nah, hal-hal itulah yang menurut saya perlu menjadi catatan kita bersama. Bukan catatan saya, bukan catatan Bang Dery, Pak Damian saja, tapi menjadi catatan kita bersama. Terlebih lagi, mohon maaf ini, ya para penegak hukum lah. Para penegak hukum bagaimana seharusnya hal ini, agar kita bisa, ya prinsipnya lebih baik lagi, karena kalau kita sudah bicara tentang kepailitan PKPU ini pasti kaitannya dengan bisnis, dan ketika bisnis ini tentunya berkaitan dengan investasi. Nah ini kalau digencarkan untuk investasi dan kemudian sistem hukum kita tidak ada kepastian hukum, ya kira-kira investor ya dalam tanda petik agak takut lah. Mudah-mudahan tidak lari menjauh ya. Mudah-mudahan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tentunya yang terakhir, kalau ini saya diminta untuk anggaplah semacam apa sih yang bisa diharapkan, ya mudah-mudahan ini khususnya kepada termohon, tadi katanya Bu Rosita sedang sakit, mudah-mudahan juga mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti di kasasinya mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu. Dan saya setuju Bang Dery, ini kalau orang sesama Muslim, ya tentunya bagaimana untuk saling menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Artinya mestinya ya nggak ada tuntutan utang lah, sing utang itu sudah pada meninggal kok. Yang utang itu sudah meninggal dan yang menerima itu juga sudah meninggal sebenarnya. Dan juga bukan utang ya, dan ini bonus ya. Masalahnya itu sih, Prof. Ya masalahnya bonus gitu. Jadi mau dipaksain ke utang juga bingung gitu loh. Kayaknya nggak perlu. Iya kan, nggak perlu mikir panjang. Iya, sebenarnya ini kan bukan utang, kan bonus. Bonus itu kan, ini loh kamu dikasih bonus, terimaan kan begitu ya kira-kira. Nah itu aja sementara yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam saya menyampaikan ini ada pihak-pihak yang kurang berkenan. Saya hanya melihatnya dari sisi yang positifnya, dalam arti bagaimana ketika ada suatu permasalahan agar bisa penyelesaiannya dengan lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bang Dery, Pak Damian. Terima kasih, Prof.
Terima kasih Prof. Sama-sama. Wah, ilmunya keren banget. Kayaknya memang kalau dari bonus tiba-tiba ke utang ya. Ini saya tutup di sini nih ya. Kayaknya nggak perlu bantuan Yura atau Bernadi ya kayaknya. Maksudnya udah ketahuan. Yura aku nggak kuat Yura gitu. Kayaknya nggak perlu kesana. Sal Priadi juga kayaknya nggak perlu tugas lah. Maksud saya ini udah kelihatan lah. Maksudnya ini kan bisa dipakai akal-akal yang nggak perlu orang-orang hukum banget gitu kan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi titik terang juga buat negara kita tercinta. Tadi Prof juga udah sempat singgung karena saya juga pelaku usaha, jadi terkait investasi. Misal dibenarkan IKN itu nggak ada investornya, gara-gara Indonesia ini masih tanda kutip belum sehat, ya nggak heran sih. Misal IKN ternyata katanya nggak laku apa segala macam, gara-gara banyak investasi asing yang mau masuk, tapi mikir-mikir dengan kondisi seperti ini kayaknya ya nggak heran gitu loh. Maksudnya malu lah guys, ayo dong, katanya bonus demografi Pak Jokowi, Pak Prabowo babak belur kalau sendirian. Negara ini terlalu besar untuk diurusin 1-2 orang. Kita ini dong yang harus gerak gitu loh. Ya nggak 8% lagi ntar targetnya. Indonesia emas lagi. Mana cemas apa emas nih? Kalau memang oknum-oknum hakim masih banyak oknum loh ya. Gitu Pak Damian. Betul. Prof. Betul, sepakat Pak. Kita tunggu nanti ya putusannya ya. Amin. Insya Allah. Siap, terima kasih Pak Damian. Terima Ibu kasih. Profesor Dr. Rahayu. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Dery. Kita lihat nanti sama-sama. Kita lihat nanti update-nya. Kita tunggu bareng-bareng. Ya benar. Siap. Ya. Support lah. Kalau memang misalnya butuh hakim yang sehat gitu, saya daftar lah. Kalau gitulah kayaknya mah nggak perlu pakai ribet-ribet. Orang komunikasi bisa baca kok begini mah. Daftar gimana Bu? Cara daftar hakim gimana? Kita kasih solusi.